Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1141. Terbang. Karena mereka terlalu jauh, Ling Han tidak bisa mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu. Dia hanya bisa melihat bahwa pria muda berjubah hijau terus mengganggu Sui Yanyu, dan Sui Yanyu dengan dingin mengabaikannya. Dia belum melihatnya selama 2 tahun, dan Sui Yanyu masih secantik dulu. Namun, dia sekarang bersikap dingin padanya yang akan menjauhkan orang lain, seperti dia adalah es yang indah. Tapi dia adalah tipe wanita yang cantik, jadi ini memberinya perasaan arogan. Dia benar-benar memiliki sikap sebagai seorang ratu, dengan sedikit jenis daya tarik yang dimiliki oleh Ratu Luan Xing. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia benar-benar memikirkan permaisuri Luan Xing lagi. Pesona permaisuri ini benar-benar terlalu kuat, dia terus memikirkannya sekarang dan kemudian. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan mengusir sosok Empress Luan Xing yang menggairahkan dari benaknya. Memikirkan wanita lain di depan Sui Yanyu bukanlah sesuatu yang baik. Dia melangkah mendekat. Istrinya menjadi sasaran oleh lalat yang menjijikkan, jadi dia tentu saja harus berlari untuk menjadi ksatria dalam baju besi yang bersinar. Karena mereka berjalan menuju satu sama lain, jarak antara kedua sisi secara alami menjadi lebih dekat segera. Junior Sister Sui, mengapa kita tidak pergi ke Goshok Gorge Utara nanti? Saya mendengar bahwa obat dewa telah muncul di sana, dan banyak orang telah pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan mereka. Suara pemuda berjubah hijau itu melayang. Bihua, sudah berapa kali aku memberitahumu? Jangan ikuti saya, Sui Yanyu mengucapkan dengan dingin. Dia mengangkat tangan kanannya, dan embun beku terbentuk di tangannya. Dia benar-benar marah sekarang. Keindahan itu sengit, tetapi itu tidak menimbulkan perasaan jijik. Sebaliknya, itu menambah daya tarik padanya. Mata pemuda berjubah hijau itu menyala tanpa sadar. Dari saat bunga yang indah ini masuk ke sekte, dia sudah memperhatikannya. Dan karena penyalahgunaan wewenangnya, secara alami tidak ada orang yang akan bersaing dengannya. Dia sudah menjadi miliknya yang eksklusif baginya. Sayangnya, kecantikan yang menggoda ini sama sekali tidak menunjukkan senyum kepadanya, menyebabkan dia kecewa, tetapi menyalakan api semangat juangnya pada saat yang sama. Dia bertekad untuk memetik teratai bersalju ini dan membuatnya tersenyum hangat untuknya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia merasakan dorongan untuk mendorong kecantikan ini ke bawah. Hei, 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 bola matamu akan rontok. Ling Han berjalan maju, dan menempatkan dirinya di antara mereka berdua tanpa penjelasan. Sui Yanyu segera tampak jijik, dan bergegas untuk mengambil beberapa langkah mundur. Dia membenci Bihua, tetapi ini tidak berarti bahwa dia akan dekat dengan pria lain. Bihua marah. Kamu pikir siapa kamu? Hingga benar-benar berani ikut campur dalam bisnisnya? Dia terbatuk, dan berkata, saudara muda terlihat cukup asing. Paman mana kamu di bawah satu? Dalam sekte surga yang luar biasa, murid biasa dan murid kunci akan diambil oleh elit dari Sun Moon Tier. Namun, mereka akan memanggilnya sebagai guru, dan bukan guru. Tentu saja, jika kedua belah pihak senang dengan yang lain, hubungan mereka dapat berkembang lebih lanjut, dan berkembang menjadi hubungan guru-murid. Namun, keajaiban unggulan tidak jatuh di bawah pembatasan ini. Orang-orang ini akan mendapatkan bimbingan pribadi para elit tier tubuh surgawi, dan tidak ada yang pasti mereka berada di bawah. Kultivator tubuh surgawi manapun yang memiliki waktu luang akan datang dan menawarkan bimbingannya. Bahkan yang mulia Trinity sendiri akan sesekali muncul. Ling Han menyeringai, dan berkata, adik junior apakah Anda memiliki mata? Saya kakak senior Anda. Bihua sangat marah. Dia sendiri adalah seorang murid kunci. Jika tidak,
dia tidak akan bisa mengintimidasi begitu banyak murid dan memonopoli Sui Yanyu. Hanya melihat Ling Han, dia tidak memiliki tanda yang menandainya sebagai benih, dan dia mengenali semua murid kunci. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Ling Han hanya seorang murid normal. Di Majestic Heaven Sect, hierarki masih cukup ketat. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi dari seorang murid biasa, selama tingkat utama mereka adalah sama, mereka harus memanggil murid-murid utama dan menyemai murid-murid sebagai murid kakak atau kakak perempuan senior. Tentu saja, itu sama untuk murid-murid kunci. Mereka harus rendah hati di depan murid-murid benih. Anda berdua di Mountain River Tier, dan Anda, seorang murid biasa, benar-benar berani menyebut diri Anda seorang saudara senior di depan seorang murid kunci seperti dirinya. Singkatnya, ini praktis pengkhianatan. Beraninya kau. Ekspresi Bihua menjadi gelap. Ada orang yang lewat di dekatnya, dan ketika mereka melihat ada pertunjukan gratis, mereka secara alami berhenti berjalan. Mereka mulai menonton pertunjukan dan bahkan memulai komentar, memberikan analisis rinci tentang identitas dan kehebatan Bihua. Ling Han bertanya, "Ada apa? Apakah Anda tidak yakin?" "Yakinkan kepalamu." Bihua bergerak dan mengirim serangan ke Ling Han. Hong, tinjunya ditinju keluar, kekuatan tinjunya membentuk serigala hitam, yang berlari menuju Ling Han. Itu terbentuk dari origin power, dengan niat bela diri yang kental di dalamnya. Lebih dari 30 pola surgawi dapat terlihat berkedip, yang menunjukkan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan upaya penuhnya dalam pukulan ini, dia setidaknya menggunakan 70–80%. Bagaimanapun, dia hanya seorang murid kunci. Jadi berapa banyak pola surgawi yang bisa dia bentuk dalam kasus apapun? Ling Han pura-pura bingung, dan menembak lebih dari 10 pukulan berturut-turut untuk membubarkan serangan ini. Yi, siapa ini? Meskipun dia membubarkan serangan ini dengan susah payah, untuk dapat membubarkan serangan seorang murid kunci adalah bukti bahwa kemampuannya sangat kuat. Betul, Bihua telah mencapai tahap puncak dari tingkat yang sempurna, dan orang ini tidak mungkin memiliki keuntungan dalam hal tingkat kultivasi, jadi yang harus dia andalkan hanyalah kemampuannya yang sebenarnya. Yi, apakah kita memiliki murid semacam ini di Blackwater Peak kita? Mereka semua saling memandang dan menggelengkan kepala. Ketika Bihua melihat bahwa ia berada di atas angin dengan serangan ini, ia secara alami kehilangan keraguannya. Ini juga yang dia harapkan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin seorang murid biasa dapat menjadi pasangan yang cocok untuk seorang murid utama? Kalau tidak, apa gunanya memecah mereka menjadi murid biasa dan kunci? Dia terus melepaskan gerakan kuat, masing-masing menyerang dengan keras. Ling Han hanya bertahan tanpa menyerang. Dia sengaja membuatnya jadi dia memotong sosok yang sedikit menyesal untuk menghindari Sui Yanyu bisa menyimpulkan apapun. Benar juga, kecantikan menggoda ini tidak mengenalinya sama sekali. Meskipun dia terus menonton dari sela-sela, dia tidak mengungkapkan kecenderungan yang jelas ke arah mana dia condong ke arah. Di mata Sui Yanyu, dia melangkah sendiri, kemungkinan besar karena dia juga mendambakan kecantikannya. Tiba-tiba, Ling Han tidak tertarik untuk terus bermain dengan Bihua membandingkan bermain dengan pria dan bermain dengan istrinya, yang mana yang lebih menarik. Peng, tinjunya mendarat di wajah Bihua, dan yang terakhir tiba-tiba dikirim terbang. Sial, melihat pemandangan ini, orang-orang di daerah sekitarnya semua tercengang dan ternganga kaget. Itu adalah Bihua, seorang murid kunci. Ini pasti kebetulan, pikir semua orang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan Bihua mungkin terkena pukulan ini? Bahkan Bihua pun berpikir begitu. Satu pukulan dari yang lain tiba-tiba menembus pertahanannya, menyebabkan dia tidak bisa menangkis tepat waktu. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika dia dipukul. Dia melompat dari tanah dan kembali ke Ling Han dengan berteriak keras. Peng, 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 peng. Beberapa pertukaran lain kemudian, perut bagian bawah Bihua dipukul dengan tendangan, dan ia dikirim terbang. Apakah itu kebetulan lain? Otot berkedut di pipi Bihua. Dia kembali menyerang,
tetapi dia sekali lagi dikirim terbang dengan tamparan hanya dalam beberapa gerakan. Kali ini, semua orang tahu ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan yang akan menyebabkan Bihua menderita dari waktu ke waktu? Hehe, apa yang kalian semua tonton? Seorang pendatang baru bergegas dan menjulurkan kepalanya untuk melihat dengan penasaran. Namun, ketika dia melihat dua sisi yang bertarung, dia tanpa sadar tersedak tawa. Apa itu? Seseorang di sebelahnya bertanya. Hahaha, Bihua mencari penghinaannya sendiri di sini. Orang itu tertawa keras. Kakak senior ini adalah jenius super yang diambil sebagai benih sebagai pengecualian kemarin. Dia bahkan berhasil menghancurkan Dewi Suster senior murid Gansiun dengan kekuatan brutal. Semua orang mondar-mandir. Chapter 1142. Kecemburuan. Di Majestic Heaven Sect, setiap biji pasti sangat terkenal. Sekitar 10.000 murid normal akan dibawa pada saat yang sama, dan hanya akan ada 1.000 murid kunci. Seperti untuk biji, hanya akan ada 100 paling banyak, dan itu masih harus bergantung pada tahun. Kadang-kadang hanya ada lebih dari selusin. Tidak pernah ada insiden di mana elit tier tubuh surgawi telah dibina dari murid normal dan kunci, tetapi di antara biji jenius, ada contoh seperti itu, dan lebih jauh lagi, rasionya bahkan setinggi 1 dalam setiap 10. Jangan meremehkan rasio ini. Harus diketahui bahwa hanya akan ada 1 dari setiap 10 pembudidaya tier Shattering Void yang bisa menembus ke tier Sungai Mountain, dan dari tier Sungai Mountain dan seterusnya, orang yang tak terhitung jumlahnya akan terjebak pada setiap tingkat minor. Setelah perhitungan lebih lanjut, dari tier Sungai Gunung ke tier Tubuh Surgawi, ada total 6 tingkat minor dan 2 tingkatan utama di antaranya. Oleh karena itu, dalam miliaran dan miliaran pembudidaya tier Sungai Gunung, mungkin hanya 1 yang akan mampu mencapai tier Tubuh Surgawi. Dan dengan teori itu, sekitar 10% dari murid unggulan akan dapat menembus ke tier Tubuh Surgawi. Jadi seberapa mengerikan rasio ini? Tapi ini sangat normal karena biji jenius adalah yang paling jenius di setiap planet. Bukankah rasio tinggi menerobos ke Heavenly Body Tier adalah hal yang sangat normal? Kalau begitu, Ling Han sebenarnya adalah benih. Semua orang terkejut. Tetapi pada saat yang sama, mereka merasa geli tanpa sadar. Sebelumnya, Bihua mengatakan Ling Han memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri, dan mengemban kesan kakak senior. Tetapi pada akhirnya, Ling Han adalah murid senior kakak yang sebenarnya di sini. Bihua secara alami mendengar kata-kata ini keras dan jelas. Ekspresinya telah mengubah warna merah marun. Ini sangat memalukan. Dia memelototi Ling Han, tetapi tidak berani memikirkan balas dendam di hatinya. Untuk membalaskan dendam dirinya sendiri menghadapi jenius tingkat biji, dia harus bosan hidup untuk melakukan itu. Menutupi kepala dan wajahnya, Bihua mundur ke satu sisi. Dia tidak berani bertarung dengan Ling Han lagi. Benih adalah benih, kecakapan pertempuran mereka terlalu kuat. Ling Han menatap Sui Yanyu sambil tersenyum, dan bertanya, "Gadis, aku sudah menyelamatkanmu, jadi tidakkah seharusnya kau membayar aku dengan dirimu sendiri?" Semua orang saling memandang, tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus mereka kenakan. Di siang hari bolong, Anda segera mulai mengambil kebebasan dengan seorang wanita di kesempatan sekecil apapun. Apakah itu benar-benar tepat? Bahkan jika Anda adalah benih, Anda masih tidak bisa menjadi sombong. Ini adalah sekte surga yang luar biasa. Dan jika bahkan keselamatan para murid dalam sekte tidak dapat dipastikan, lalu tujuan apa lagi yang ada untuk keberlanjutan keberadaannya? Terima kasih, Sui Yanyu menjawab dengan dingin. Bihua tidak pergi karena dia ingin melihat Ling Han mengempis di depan Sui Yanyu. Cukup benar, wanita ini bahkan tidak mau menabur benih. Kegembiraan tanpa sadar bangkit dalam hatinya. Melihat sesuatu yang tidak dapat dia peroleh untuk dirinya sendiri, dia secara alami berharap bahwa orang lain juga tidak akan mampu mendapatkannya. Bagaimana jika aku bersikeras? Ling Han melangkah di depan Sui Yanyu, merentangkan kedua tangannya terbuka. Tampak benar-benar seperti seorang pengganggu mencuri seorang pengantin wanita untuk dirinya sendiri. Sekte memiliki aturannya, Sui Yanyu mengucapkan dengan dingin. Dia tidak percaya Ling Han akan melakukannya.
dan elit besar di sekte tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka. Ling Han mencibir dan berkata, "Kamu adalah istriku." Itu ditakdirkan. Dia menggunakan suaranya sendiri untuk mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba, Sui Yanyu mulai. Sepotong kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya yang cantik, tetapi pada saat yang sama, ada juga kehati-hatian. Lagi pula, dia tidak bisa mengkonfirmasi identitas seseorang hanya berdasarkan suara saja. "Ayo, beri aku pelukan," Ling Han berkata, dan tanpa meminta persetujuan Sui Yanyu, langsung membungkusnya di dalam pelukannya. Sial, dia benar-benar berhasil. Semua orang menarik napas tajam. Mereka merasa bahwa jenius tingkat biji ini benar-benar terlalu sesat untuk benar-benar mengambil kebebasan dengan saudari junior di depan semua mata mereka. Bukankah itu mencari kematiannya sendiri? Tidak peduli berapa banyak kejeniusan Anda, jika Anda secara terbuka menginjak-injak aturan sekte, siapa yang akan mampu melindungi Anda? Dengan pelukan ini, Sui Yanyu secara alami mencium aroma akrab segera. Itu dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat, dan tanpa sadar mengulurkan lengannya untuk memeluk Ling Han kembali. Semua orang terbata-bata. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia ketagihan begitu cepat. Mereka tidak tahu bahwa Ling Han dan Sui Yanyu sudah menjadi pasangan, dan berpikir bahwa Sui Yanyu telah dipindahkan dengan pelukan ini dari Ling Han. Secara alami, mereka semua merasa menyesal jika mereka tahu, mereka akan menggunakan kekuatan melawan kecantikan yang menggoda ini. Lihat saja betapa mudahnya dia ketagihan. Bihua bahkan memuntahkan seteguk darah. Dia merasa bahwa ketidakadilan yang hebat telah terjadi padanya. Jadi ternyata wanita ini menyukai pria yang kuat. Sebelumnya, dia mengejar Sui Yanyu tanpa henti tanpa hasil. Dan sekarang, satu pelukan kuat dari Ling Han, dan Sui Yanyu praktis telah berubah menjadi genangan air. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu marah dengan ini? Dia hanya merasa bahwa dia adalah idiot terbesar di seluruh dunia. Karena mereka telah berpisah selama 2 tahun, gairah Sui Yanyu membakar seperti api, dan dia berinisiatif untuk mencium Ling Han. Ling Han secara alami tidak akan mengecewakan kecantikan, dan menciumnya dengan berat. Wah, keributan hebat muncul di sekeliling mereka. Semua orang mengutuk wanita yang tidak senonoh ini. Tentu, mereka adalah anggur asam. Mereka terlalu iri. Aura menakutkan menyapu, menyebabkan dingin yang tak berujung muncul dari dalam jiwa mereka. Pa. Selain dari Ling Han, semua orang jatuh ke tanah pada saat yang sama, dan Sui Yanyu jatuh tanpa belas kasihan ke lengan Ling Han, tubuhnya yang halus bergetar. Ling Han berbalik kaget, dan melihat bahwa Hu Feiyun sedang menatapnya dan Sui Yanyu dengan gelap. Kehadiran agung tak berujung itu persis keluar dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Ling Han berpikir bahwa ini bukan gadis berkepala kacau itu. Itu permaisuri Luan Xing. Tepatnya, di alam misteri Laut Surgawi, Ling Han sudah melihat permaisuri Luan Xing muncul melalui Hu Feiyun dalam metode yang sangat aneh, dan sekarang dia muncul lagi. Tapi sekarang tidak ada bahaya, jadi mengapa kamu keluar? Tunggu sebentar. Mungkinkah karena kecemburuan? Ling Han merasa bahwa ini tidak dapat dibayangkan. Tetapi selain dari alasan ini, apakah ada kemungkinan kedua? Dia membaringkan Sui Yanyu, dan buru-buru bergegas menuju Hu Feiyun. Dia meraih pergelangan tangannya dalam satu gerakan, dan menyatakan, "Ikut aku." Mata Hu Feiyun, "Tidak." Permaisuri Luan Xing melebar, dan dia tampaknya akan mengulurkan aura yang memaksanya untuk mengirim Ling Han terbang. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya melembut dan dia mengizinkannya untuk membawanya pergi. Mereka berdua segera tiba di White Frost Peak dan masuk ke istana Ling Han. "Apa sebenarnya yang salah denganmu?" Ling Han bertanya. Permaisuri Luan Xing berpunuk dan berkata, "Apa hakmu untuk bertanya padaku? Baru saja, kamu hampir membunuhku. Mungkinkah saya tidak bisa bertanya mengapa?" Ling Han mengucapkannya dengan marah. Sebenarnya, permaisuri Luan Xing tidak tahu sendiri mengapa dia keluar. Itu benar-benar momen dorongan hati yang tanpa sadar dia lakukan. Namun, dia secara alami tidak akan mengakuinya. Dia menyatakan, "Aku akan membunuh siapapun yang aku mau, dengan atau tanpa alasan."
Dia benar-benar tsundere. Kamu harus memberiku penjelasan jujur hari ini. Apa hubungan antara Anda dan Raja ke-9? Kenapa kamu bisa muncul di tubuhnya? Ling Han berkata dengan cara yang benar. Apakah kamu pikir aku akan menceritakan rahasia ini kepada orang yang tidak relevan? Permaisuri Luan Xing menyeringai, meskipun dia merasa seperti gila di dalam hatinya. Dia hanya di Mountain River Tier, dan benar-benar bisa tawar-menawar di depannya. Kapan Heavenly Body Tier menjadi begitu murah? Ling Han menatapnya sejenak, dan kemudian berkata, baiklah, saya bisa memberitahu Anda beberapa rahasia saya, dan Anda juga tidak boleh menyembunyikan apapun dari saya. Permaisuri Luan Xing benar-benar ingin bertanya kepadanya siapa dia pikir dia, dan dasar apa yang dia miliki untuk membuat permintaan seperti itu padanya. Tetapi setiap aspek waktunya dengan Ling Han 2 tahun ini muncul dalam benaknya, terutama yang terakhir sedikit, ketika dia menerkamnya. Adegan itu menyebabkan dia sangat memerah dan jantungnya berdenyut-denyut, dan tanpa sadar, sikapnya yang mengesankan di depan Ling Han sedikit melunak. Jangan melawan akal surgawi saya akan membawa Anda ke alat tata ruang saya. Chapter 1143. Rahasia 9 Suku Ular. Permaisuri Luan Xing secara alami tahu bahwa Ling Han memiliki alat dewa tata ruang. Jika ini tidak terjadi, dia akan mendorongnya dan sudah melakukannya. Wajah cantiknya tanpa sadar memerah ketika dia memikirkan hal ini. Dia tidak bisa melepaskan semua kekuatannya di tubuh saat ini, dan dengan demikian dia tidak bisa mempertahankan udara primal chaos di sekitar wajahnya. Ling Han bisa dengan jelas melihat ekspresinya. Ini membuatnya heran. Permaisuri ini sebenarnya memiliki sisi malu-malu padanya. Apakah matahari terbit dari barat? Permaisuri Luan Xing menjadi sedikit marah, dan berkata, untuk apa menatapku? Ling Han terkekeh sebagai jawaban. Sangat tidak mungkin baginya untuk takut pada permaisuri ini lagi. Datang, dia menyapu permaisuri dalam pengertian surgawi dan membawanya ke menara hitam. Bagaimana ini mungkin? Permaisuri Luan Xing menangis karena terkejut. Ruang di dalam alat dewa tata ruang ini terlalu luas. Ada banyak hal mustahil menunggumu, Ling Han berkata dengan puas. Mampu mengejutkan permaisuri ini begitu banyak membuatnya merasa sangat berhasil. Permaisuri Luan Xing merasa semakin takjub saat dia berjalan melewati tanah. Ini karena ada semua jenis obat saleh yang tumbuh di sini. Mereka semua berkembang dan dipenuhi dengan vitalitas, dan usia mereka juga sangat tinggi. Dia menemukan ini luar biasa. Ling Han jelas baru saja tiba setelah membuka langit. Jadi bagaimana dia bisa menanam begitu banyak obat-obatan saleh? Dia tidak punya cukup waktu. Datang, Ling Han meraih tangan ramping permaisuri saat dia berlari ke depan. Permaisuri Luan Xing langsung merasa kesal. Apakah dia sudah kecanduan meraih tanganku? Dia menarik lengannya dan mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun dia menyadari bahwa kekuatannya secara mengejutkan bukan tandingan Ling Han. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Tingkat kultivasinya jelas tidak berubah. Jadi mengapa dia tidak bisa melepaskan diri dari seorang pembudidaya tier sungai gunung saja? Bagaimana ini mungkin? Kamu? Dia sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Selamat datang di dunia saya. Ling Han tertawa keras dan berkata, ini, aku satu-satunya raja. Menara kecil muncul dan berdegup kencang tak senang. Ling Han meringis. Dia menghela nafas dan berkata, tentu saja. Ada juga alat roh alat dewa ini. Itu tidak pernah memperlakukan saya pemiliknya dengan serius. Yah, aku sangat menyesal tentang itu, menara kecil berkata dengan sinis. Permaisuri Luan Xing terpaku dengan takjub. Alat dewa macam apa ini? Bagaimana itu sangat mengesankan? Itu bahkan dapat meningkatkan kekuatan Ling Han ke tingkat yang jauh di atas tambang. Juga, mengapa alat roh ini sangat manusiawi? Sama sekali tidak seperti roh alat. Bukankah seharusnya mereka tanpa emosi dan kaku mengikuti semacam peraturan? Mereka dengan cepat tiba di hadapan pohon reinkarnasi. Sein tanpa perasaan adalah orang pertama yang memperhatikan mereka. Ekspresi bingung muncul di wajahnya ketika dia melihat permaisuri Luan Xing, dan dia berkata, kau mengingatkanku pada gadis itu sebelumnya. Namun, Anda jelas orang yang berbeda.
Aneh, bisakah Ye dan ketiga orang lainnya menyambutnya dengan hormat dan berkata, Tuan Muda Han. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalian. Teruslah kultivasi dan berusaha untuk mencapai level immortal sesegera mungkin. Dimengerti, keempat orang kembali ke tempat mereka di bawah pohon reinkarnasi dan terus berkultivasi. Sementara itu, Permaisuri Luan Xing menatap pohon reinkarnasi, dan seolah-olah dia mengenali pohon surgawi ini. Setelah beberapa saat, dia berteriak kaget, ini adalah pohon reinkarnasi. Ling Han mengangguk, dan berkata, kamu benar-benar berpengetahuan. Kamu bahkan berhasil mengenali pohon reinkarnasi. Permaisuri Luan Xing merenung sejenak sebelum berkata, kamu membeli benih pohon reinkarnasi sekali. Mungkinkah ini? Temukan. Ling Han mengangkat ibu jarinya saat dia memuji permaisuri. Tidak ada pujian, akan terlalu banyak pujian untuk keindahan yang menakjubkan ini. Permaisuri Luan Xing secara alami tidak akan terlalu memperhatikan pujian yang disengaja itu. Sebagai gantinya, dia merenungkan bagaimana ini mungkin, dan berkata, ini baru 2 tahun lebih sejak kamu tiba di alam abadi. Terlepas dari apa yang Anda lakukan, tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan begitu banyak obat dewa, untuk mengatakan apa-apa dari pohon reinkarnasi ini. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Matanya berbinar, dan dia berkata, kamu bisa mempercepat pertumbuhan obat yang saleh. Hehe. Ling Han terkekeh, dan berkata, bagaimana? Apakah Anda ingin berkultivasi di sini? Ini adalah pohon reinkarnasi. Jadi nilai 1 hari kultivasi setara dengan nilai 1 tahun. Permaisuri Luan Xing sangat tergoda dengan tawaran ini. Mengumpulkan kekuatan asal adalah tugas yang mudah bagi elit seperti dia. Dia bisa menyelesaikan proses ini dalam beberapa ribu tahun. Namun, memahami dao besar itu berbeda. Langkah ini bisa memakan waktu jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Fakta bahwa galaksi ini hanya memiliki satu elit tier sungai abadi adalah bukti betapa sulitnya langkah ini. Permaisuri Luan Xing menatap Ling Han, dan bertanya, kondisi apa yang ada di sana? Bantuan ini? Tidak, ini sudah melampaui tingkat bantuan semata. Jika dia mengungkap rahasia Ling Han yang memiliki pohon reinkarnasi, dia pasti akan diburu oleh semua orang suci di dunia. Kau tidak ingin aku menikah, kan? Ekspresi Ling Han menjadi serius, dan dia berkata, aku sudah mengatakannya saat itu. Saya akan memberitahu Anda rahasia terbesar saya, dan sebagai gantinya, Anda juga perlu memberitahu saya rahasia Anda. Permaisuri Luan Xing berdegup kencang setelah mendengar ini. Apakah menurut Anda ini permainan anak-anak? Anda akan memberitahu saya satu rahasia dan kemudian saya akan menceritakannya kepada Anda. Namun, dia harus mengakui bahwa Ling Han sangat mempercayainya. Lagi pula, dia bahkan telah mengungkapkan rahasia pohon reinkarnasinya untuknya. Dia merasa sedikit tersentuh. Ya, hanya sedikit, dia menekankan pada dirinya sendiri. Apa yang ingin kamu ketahui? Permaisuri bertanya dengan angkuh. Apa hubunganmu dengan tubuh ini? Ling Han bertanya. Ini jelas tubuh Hu Feiyun. Namun dia tiba-tiba menjadi permaisuri Luan Xing. Kekuatannya telah meningkat seiring dengan transformasi ini. Meskipun masih belum mencapai ketinggian yang sama dengan tubuh asli Empress Luan Xing. Meski begitu, itu masih mencapai tier tubuh surgawi. Haha, aku tahu. Sein Notionless tiba-tiba berteriak. Dia tidak puas dikesampingkan. Senior tahu, Ling Han berkata dengan terkejut. Tentu saja, Sein Notionless menjawab dengan puas. Sederhana saja. Dia dari suku 9 ular. Ling Han benar-benar bingung. Bagaimana hubungannya dengan sukunya? Permaisuri Luan Xing memutuskan untuk menumpahkan biji setelah mendengar ini. Jika tidak, Notionless Sein akan mengungkapkan rahasianya. Suku 9 ular memiliki bakat alami. Artinya, kami dapat mempertahankan 9 klon yang terpisah. Ling Han linglung sejenak. Lalu, dia tiba-tiba tersadar, dan berkata, ini adalah salah satu klonmu? Tunggu sebentar, 9 raja. 9 raja adalah 9 klon terpisahmu? Benar, Ratu Luan Xing berkata dengan anggukan. Ling Han akhirnya mengerti mengapa Notionless Sein mengatakan bahwa kekuatan permaisuri Luan Xing seharusnya mencapai 9 bintang. Namun kekuatan yang dia perlihatkan jauh di bawah level ini.
Ini karena permaisuri telah mendistribusikan kekuatannya di antara 9 klonnya yang terpisah. Tidak heran 9 raja memegang posisi setinggi itu dan menerima dukungan tanpa syarat dari permaisuri. Alasannya sederhana, 9 raja adalah permaisuri Luanxing. Permaisuri Luanxing melihat bahwa Ling Han masih sedikit bingung, jadi dia melanjutkan, saya mengolah seni surgawi 9 kematian dan membentuk 9 tubuh terpisah. Ketika semua klon saya mencapai tahap puncak tier tubuh surgawi dan kembali ke tubuh utama saya akan dapat mencapai tingkat puncak tier tubuh surgawi. Mata Ling Han membelalak kaget, dan dia berkata, pada kenyataannya, Anda sudah bisa mencoba menerobos ke Eternal River tier. Namun, Anda telah menahan seluruh waktu ini hanya karena Anda ingin menumbuhkan tier tubuh surgawi dengan sempurna. Bagaimana menurut Anda? Permaisuri Luanxing menjawab dengan angkuh. Ling Han tetap diam. Namun, dia tidak bisa tidak mengaguminya dalam benaknya. Seperti yang diharapkan dari permaisuri yang berbakat dan berani. Dia berusaha keras dan bahkan membentuk 9 klon hanya untuk berkultivasi dengan sempurna. Bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada salah satu klonmu? Lalu aku akan menderita luka dao abadi dan kehilangan kesempatan untuk menjadi yang terkuat. Chapter 1144. Bicara intim dengan permaisuri. Jadi, kamu harus membentuk 9 klon setiap kali kamu mencoba mencapai level puncak? Ling Han bertanya. Benar. Permaisuri Luanxing mengangguk dengan ekspresi serius, dan berkata, semakin tinggi tingkat kultivasi saya, semakin lama 9 klon saya mencapai tahap puncak. Ini juga ujian. Jika saya bersikeras mengejar tingkat puncak setelah mencapai tier sungai abadi, saya mungkin tidak punya cukup waktu untuk mencapai tier Genesis. Namun, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, semuanya berubah sekarang karena ada pohon reinkarnasi. Segalanya memang berubah. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami Dao Agung. Namun, pohon reinkarnasi dapat membantu seseorang memahami Dao Agung, dengan pemahaman 1 hari di bawah pohon reinkarnasi setara dengan nilai 1 tahun di dunia luar. Bahkan menumbuhkan 90 klon tidak akan menjadi masalah, apalagi 9 klon saja. Ling Han melirik permaisuri. Apa yang dia maksud? Dia masih belum menjadi anggota klan Ling, tapi dia sudah berencana untuk mengambil keuntungan dari sumber daya klan Ling. Dia terbatuk pelan, dan berkata, itu, meskipun aku berbagi rahasia denganmu, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan berbagi pohon reinkarnasi juga. Semua tanah di bawah langit adalah milik otoritas kekaisaran, kata Ratu Luanxing dengan angkuh. Kamu adalah warga kerajaanku, dan aku sudah menunjukkan kemurahan hati yang besar dengan membiarkanmu mempertahankan kepemilikan pohon reinkarnasi, namun kamu masih ingin menyimpan semua manfaat untuk dirimu sendiri, FCK, seperti yang diharapkan dari seorang penguasa. Sangat licin, Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini adalah harta saya yang paling berharga, jadi bagaimana saya bisa membaginya dengan orang luar? Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk berkultivasi di sini, tetapi lihat, keempatnya adalah pengikut saya, dan senior ini adalah, lupakan saja, dia bahkan bukan manusia. Bagaimanapun, kamu bukan salah satu dari kami, jadi kamu tidak bisa berkultivasi di sini. Sein yang tidak memiliki perasaan tidak bisa tidak merasa jengkel. Jika dia bukan orang, lalu siapa dia? Tidak perlu menghinanya seperti itu, kan? Paling tidak, dia pernah menjadi Sein sekali. Oke, aku di bawah atap orang lain, jadi aku hanya bisa menanggung ini. Bagaimana mungkin permaisuri Luanxing tidak mengerti kata-kata Ling Han? Salah satu dari kita, apa yang dimaksud salah satu dari kita? Dia berpunuk sebagai balasan. Bocah ini memang memiliki pikiran kotor tentangnya. Namun, dia tidak bisa marah apapun yang terjadi. Jika Ling Han benar-benar menjadi orang rendahan yang tak tahu malu, dia akan mendorongnya dan melakukannya sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Orang yang aneh sekali. Lalu apa yang kamu inginkan? Dia menyipitkan matanya, aura berbahaya memancar dari tubuhnya. Hehe,
Anda sebaiknya memikirkan tindakan Anda dengan hati-hati, kata Ling Han sambil tertawa. Ini adalah wilayahku, jadi apapun yang aku katakan pergi. Jangan bertindak terlalu perkasa, atau kamu harus hati-hati dihukum olehku. Dia ingin memukul Pan Asteriste permaisuri ini sejak lama. Meskipun ini bukan tubuh utama permaisuri, itu tidak terlalu penting. Pikiran dan jiwanya ada di tubuh ini, jadi dia pasti akan merasakan apapun yang dirasakan tubuh ini. Aura permaisuri Luan Xing yang luar biasa langsung melemah. Jika ini adalah dunia luar, dia akan bisa menekan Ling Han dengan satu tangan. Tapi di sini, maaf, tapi ini memang wilayah Ling Han, di mana semua yang dia katakan pergi. Ling Han menggosokkan kedua tangannya, dan ekspresinya seolah-olah dia ingin permaisuri Luan Xing bertindak keras kepala dan membalas. Permaisuri Luan Xing memutar matanya. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba muncul saat itu? Bukan karena kamu cemburu?" "Hah?" Permaisuri Luan Xing tertawa dingin, dan berkata, "Cemburu? Apakah Anda pikir saya punya banyak waktu luang? Lalu mengapa kamu ikut campur?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dia tidak keberatan membuang waktu dengan permaisuri. "Kenapa aku harus memberitahumu?" Permaisuri Luan Xing berkata dengan tertawa dingin. Ling Han menyeringai, dan berkata, "Kamu memintanya." Dia mengangkat permaisuri dan menekannya ke lutut. Dia kemudian segera mulai bertindak seperti orang mesum rendahan tanpa kata peringatan. Pa, dia mulai menamparkan Pan Asteriste permaisuri. Dia yang paling kuat berada di menara hitam terlepas dari menara kecil. Ling Han tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang memiliki karakter bangsawan, dan satu-satunya hal yang menghentikannya dari memaksakan dirinya ke permaisuri adalah prinsip-prinsip yang ia pegang. Namun, mereka sudah berpelukan, saling merasakan, dan mencium. Dalam buku-buku Ling Han, dia sudah menjadi istrinya. Mereka sudah sejauh ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan permaisuri menikahi orang lain? Tidak mungkin, jadi memukul Pan Asteriste permaisuri tidak membebaninya dengan beban mental apapun. Sang permaisuri berjuang dan berusaha membebaskan diri. Ini terlalu memalukan, menjijikkan, dia meludah melalui gigi yang terkatup. Namun, suaranya menetes dengan tepi menggoda dan memikat. Dia jelas berada di tubuh Hu Feiyun sekarang, jadi dia bukan cantik yang menakjubkan, meskipun dia masih sangat cantik. Namun, sekarang setelah dia memiliki jiwa permaisuri, setiap langkahnya mempesona dan mengisi pesona wanita. Ling Han mencibir, dan berkata, "Jadi, apakah kamu akan memberitahuku sekarang? Kamu mau mati?" Permaisuri bertanya dengan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han yang telah begitu terkendali selama 2 tahun bersama benar-benar akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Dia benar-benar memukul Pan Asterisnya, dia bisa merasakan semburan mati rasa melintas dari bawah. Itu tidak sakit, namun rasanya seolah-olah ada emosi yang tidak dikenal telah menyala di dalam dirinya, membuatnya tanpa sadar menekan kakinya bersama-sama. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Apakah kamu sudah belajar pelajaranmu? Memukul Pan Asteriste tiruan ini sudah terasa luar biasa, jadi bagaimana luar biasa rasanya memukul Pan Asteriste tubuh primernya?" Jantungnya bergetar ketika memikirkan hal ini, dan dia hampir melolong keras dalam kegembiraan. Kakao menang, permaisuri hanya bisa tunduk pada Ling Han. Situasi itu membuatnya tidak punya pilihan lain. Ling Han masih belum cukup, dan dia berkata, "Mengapa kamu tidak menolak lebih lama? Saya masih belum merasa cukup." Mendesah, permaisuri Luan Xing merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia benar-benar ingin menggigitnya sampai mati. Dia berpunuk, dan berkata, "Tidak mustahil bagimu untuk menikah denganku." Mereka telah memeluk, dan mencium, dan dia juga tidak bisa membunuh pria ini. Jadi, sepertinya menikah adalah satu-satunya pilihan. Sebagai seorang permaisuri, dia secara alami mendominasi dan tegas. Dia pasti tidak akan ragu dan berkubang dalam keraguan. "Kondisi apa yang kamu miliki? Daftarkan mereka." Ling Han berkata dengan percaya diri. "Aku akan menikahimu begitu kamu maju ke tingkat kejadian," kata permaisuri Luan Xing. Oi, itu terlalu tidak tulus,"
kata Ling Han sebagai protes. Kamu sangat berbakat, namun kamu masih membutuhkan 1 juta tahun untuk mencapai level sempurna dari Heavenly Body Tier. Jika saya ingin menikah dengan Anda, bukankah itu akan memakan waktu 2 atau bahkan 3 juta tahun? Dia merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Ratu Luanxing berkata dalam benaknya. Ling Han telah menunjukkan 0 keraguan tentang bisa mencapai tingkat kejadian. Satu-satunya kekhawatirannya adalah berapa lama yang diperlukan baginya untuk mencapai level ini. Namun, apakah 2 atau 3 juta tahun benar-benar lama? Jika dia bisa mencapai tingkat kejadian dalam 2 atau 3 juta tahun, dia pasti akan mencapai yang pertama setidaknya. Ini adalah kasus dalam pikiran Permaisuri Luanxing. 2 atau 3 juta tahun adalah waktu yang sangat singkat. Aku akan mencapai level puncak Heavenly Body Tier. Dengan demikian, mencapai tier Sungai Eternal hanya masalah waktu. Jika tingkat kultivasi Anda lebih rendah dari saya, hak apa yang Anda miliki untuk menikahi saya? Katanya dengan tenang. Dimengerti, Ling Han bertepuk tangan dan berkata, duduklah dan tunggu aku. Kamu pasti akan menjadi istriku. Permaisuri Luanxing berpunuk dan berkata, itu masalah untuk masa depan. Saat ini, Anda masih bawahan saya. Jika kau berani dia ingin memperingatkan Ling Han, namun dia tiba-tiba menekannya ke lututnya dan mulai memukul pan asterisnya lagi. Katakan, Permaisuri, kamu salah satu hal. Pernikahan Anda hanya formalitas. Jangan mencoba menantang otoritas pria Anda. Ling Han senang bahwa dia memiliki kesempatan lain untuk memukul pan asteris T Permaisuri. Juga, apa yang akan terjadi pada jiwa Raja ke-9? Chapter 1145. Suku Surgawi Kuno. Mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda? Permaisuri Luanxing bertanya dengan angkuh. Terdengar suara serak yang tajam. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, sepertinya kamu masih tidak mengerti situasi yang sedang kamu hadapi. Pukulan ini mengirimkan sensasi menyengat ke seluruh tubuhnya. Perasaan misterius di tubuhnya mendidih bahkan lebih intens, dan seolah-olah dia akan meledak. Dia tidak berani terus berjalan. Jika dia terangsang dan sesuatu yang lebih terjadi, bukankah dia akan sering mengalami situasi seperti ini di masa depan? Ketika tubuh ini mencapai tier tubuh surgawi, kekuatan tekadku perlahan-lahan akan bangun dan menyatu dengannya, kata Permaisuri. Teknik rahasia dari 9 suku ular semuanya seperti ini. Jika saya di Mountain River Tier, 9 klon saya akan bangun di Mountain River Tier. Jika saya di Eternal River Tier, 9 klon saya akan bangun di Eternal River Tier. Ling Han terputus-putus sejenak sebelum bertanya, artinya dia tidak tahu keberadaanmu? Tidak, dia tidak, jawab Ratu Luanxing. Ekspresi Ling Han menjadi gelap, dan dia berkata, jadi, dia akan menghilang selamanya setelah tekadmu benar-benar terbangun? Kepribadian 9 klon semua berasal dari tubuh saya, kata Permaisuri Luanxing dengan nyaman. Dengan kata lain, mereka semua mewakili bagian dari diriku. Selain itu, saya masih bisa memisahkan 9 klon ini dari tubuh saya ketika saya mencapai Eternal River Tier. Ling Han sedikit santai setelah mendengar penjelasan ini. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Raja ke-9 yang tidak bersalah dan Ditzi. Namun, pikiran lain terlintas dalam benaknya, dan ini menyebabkan ekspresinya menjadi aneh. Apa yang salah? Permaisuri Luanxing bertanya. Ling Han ragu-ragu sejenak sebelum berkata, bukankah aku akan mendapatkan 9 istri gratis jika aku menikahimu? Kudus merokok, bagaimana saya bisa menyenangkan kalian semua bersama? Cabul, Permaisuri Luanxing berteriak dengan marah. Dia memukul Ling Han dan mengirimnya terbang. Tentu saja, Ling Han sengaja membiarkannya mengirimnya terbang. Ini adalah menara hitam, jadi Permaisuri Luanxing jelas bukan tandingannya. Namun, dia sudah menggodanya begitu lama, jadi sudah saatnya dia sedikit mengalah. Kalau tidak,
dia pasti akan merasakan amarah Ratu Luansing begitu mereka keluar dari menara hitam. Jadi, lebih baik dipukul di sini dan biarkan dia meredakan amarahnya sedikit. Dia berlari kembali dan berkata, "Katakan, istri, siapa istrimu?" Ratu Luansing berkata dengan jengkel. Dia hanya memberinya kesempatan. Sampai sekarang, Ling Han masih belum memiliki hak untuk membuatnya setuju untuk menikah. Ling Han terkekeh dan berkata, "Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa, sayang, cinta?" Permaisuri Luansing menatapnya, tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Ling Han adalah orang yang serius. Namun, siapa yang akan mengira bahwa dia sebenarnya kurang ajar ini? Dia menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia mungkin membuat keputusan yang salah. Namun, dia tidak mau memperbaikinya. "Panggil aku permaisuri," katanya dengan penuh tekanan. Ling Han mengangguk dan berkata, "Oke, aku mungkin memanggilmu ratu, tapi aku akan memanggilmu tuan suami di masa depan." "Itu permaisuri, hanya ada kita berdua sekarang. Jadi apakah kamu perlu merujukku seperti itu? Kamu sama sekali tidak lucu." Ling Han menghela nafas sebelum berkata dengan serius, "Apa-apaan suku-suku suci kuno, mereka tampaknya sangat mengesankan." "Aku tahu tentang ini," Sei Notionless berkata. Dia mulai mencari perhatian lagi. Dia adalah orang suci yang perkasa, namun dia sebenarnya telah ditinggalkan ke samping dan diabaikan. Apakah mereka berdua tidak tahu betapa berharganya waktu seorang suci? Mereka memiliki kesempatan langka untuk belajar darinya. Namun mereka sebenarnya tidak memanfaatkan kesempatan ini sama sekali. Permaisuri Luansing melirik bola cahaya itu. Dengan kehadiran Sein yang tampaknya serba tahu ini, ada beberapa hal yang dia tidak bisa rahasiakan. Karena itu, dia mungkin mengambil inisiatif dan menumpahkan kacang. Suku-suku surgawi kuno adalah kumpulan suku-suku yang kuat namun berpenduduk rendah. Mereka muncul pada zaman kuno, dan semua anggota suku-suku ini memiliki kemampuan yang kuat. "Brat, kamu mungkin juga berasal dari suku surgawi kuno," Santa Notionless menimpali. Fisik Ling Han sangat kuat, dan dia merasa bahwa ini hanya mungkin jika Ling Han berasal dari suku surgawi kuno. Permaisuri Luansing mengangguk setuju. Sementara itu, Ling Han menggelengkan kepalanya karena ketidaksetujuan. Dia berasal dari keluarga biasa, jadi bagaimana dia bisa menjadi anggota suku suci kuno? Satu-satunya alasan fisiknya dan indera surgawi menjadi begitu kuat adalah karena ia mempraktikkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Bagaimanapun, Ling Han belum melihat anggota suku surgawi kuno lainnya. Namun, hanya dengan memandang permaisuri Luansing membuktikan betapa luar biasa kemampuan mereka. Anggota Nine Snake Tribe dapat mempertahankan 9 klon, yang setara dengan memiliki 9 nyawa tambahan. Ini mencengangkan, hampir tak terduga. Waktu hampir habis. "Saya harus pergi sekarang," permaisuri Luansing tiba-tiba berkata. Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Aku akan mengirimmu keluar." Permaisuri Luansing bisa tahu tentang urusan Hu Feiyun, tapi ini adalah kemampuan sepihak. Ketika permaisuri Luansing memiliki tubuh Hu Feiyun tidak akan tahu apa yang terjadi. Ini mirip dengan apa yang terjadi di alam misteri laut surgawi itu. Jelas permaisuri Luansing yang telah membunuh binatang iblis itu. Namun Hu Feiyun berpikir bahwa Ling Han yang telah membunuhnya. Permaisuri Luansing mengangguk, dan mereka berdua keluar dari menara hitam bersama-sama. "Apakah aku udara kosong?" Sein Notionless bergumam dengan murung. "Mengapa mereka berdua mengabaikannya, senior? Aku punya pertanyaan." "Saya juga." Ken Ye dan yang lainnya berjalan mendekat, dan ini dengan segera menyalakan kembali kepercayaan diri Sein Notionless. Dia dalam semangat bercahaya saat dia membantu mereka. Orang-orang perlu membuktikan keberadaan mereka sendiri, mereka harus merasa dibutuhkan. Santo ini telah meninggal jauh terlalu lama, dan dengan demikian keadaan mentalnya jauh sekali dari sebelumnya. Dia sudah pusing dengan kegembiraan setelah dipuji oleh beberapa pembudidaya Shattering Void Tier. Permaisuri Luansing bergidik setelah keluar dari menara hitam. Dia menutup matanya sebelum segera membukanya lagi.
Ini hanya berlangsung sesaat, namun wataknya sudah sangat berubah. Udara kesombongannya lenyap, dan dia menjadi wanita yang polos dan cerewet. "Hah, kenapa saya di sini?" Hu Feiyun bertanya dengan ekspresi bingung. Dia menggigit jarinya dan memiringkan kepalanya, tampak bingung. "Tunggu aku di sini," kata Ling Han. Setelah melihat anggukannya, dia pergi mencari Sui Yanyu. Setelah menemukannya, dia membawanya kembali ke sini. Sui Yanyu tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit ketakutan dan rasa hormat terhadap Hu Feiyun. Mengapa auranya begitu menakutkan? Dia bertanya pada Ling Han dengan tenang. "Saya akan beritahu kamu nanti." Ling Han menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pada Hu Feiyun, dan berkata, "Raja ke-9, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan." "Baik-baik," Hu Feiyun bertepuk tangan dengan gembira. Dengan kepribadiannya yang lesu, dia bahkan akan menghitung uang untuk orang yang menjualnya. Ling Han membungkus kedua wanita itu dengan perasaan surgawi dan membawa mereka ke pohon reinkarnasi di Menara Hitam. "Ini adalah pohon reinkarnasi," kata Ling Han kepada Hu Feiyun. "Mulai sekarang, datanglah ke sini setiap malam untuk berkultivasi. Dengan begitu, kultivasi Anda akan meningkat dengan cepat." "Aku harus berkultivasi lagi." Ekspresi pahit muncul di wajah Hu Feiyun, dan dia berkata, "Aku benci berkultivasi, ini sangat sulit dan membosankan." Pikiran Ling Han mengembara pada fakta bahwa Raja ke-9 adalah kepribadian yang terpisah dari Permaisuri Luan Xing. Wanita ini gelisah, dan ini adalah kepribadian yang saat ini tidak dimiliki oleh Permaisuri Luan Xing. Dia telah memisahkannya dari tubuh utamanya. Ini cukup menarik. Transformasi apa yang akan dialami kepribadian Empress Luan Xing ketika dia akhirnya menyatu dengan 9 klonnya? "Jangan mengeluh, oke?" Ling Han berkata sambil menepuk kepala Hu Feiyun. "Pastikan untuk berkultivasi dengan benar." Hu Feiyun cemberut setelah mendengar ini. Namun, dia tidak keberatan Ling Han menepuk kepalanya. Sementara itu, mata Sui Yanyu hampir muncul karena terkejut. Itu adalah Raja ke-9. Sang permaisuri mengatakan bahwa melihat 9 raja sama dengan melihatnya. Namun Ling Han cukup berani untuk menepuk kepalanya. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa Ling Han bahkan menamparkan Pan Asteriste permaisuri saat itu. Chapter 1146. Mengumpulkan anak ajaib. Setelah menenangkan Hu Feiyun dan membuatnya berkultivasi, Ling Han membawa Sui Yanyu ke samping. Hal pertama yang dia lakukan adalah memberinya ciuman penuh gairah. Mereka tidak bertemu selama lebih dari 2 tahun, dan dia benar-benar merindukan wanita cantik dan menyihir ini. Sui Yanyu mencoba membebaskan pada awalnya, namun tubuhnya cepat lemas. Dia jatuh ke pelukan Ling Han, dan wajahnya yang cantik memerah warna merah. Matanya seduktif mungkin. "Jangan." Dia ingin mendorongnya menjauh, namun pada saat yang sama, dia juga ingin tetap berada dalam pelukannya. "Istri, kamu sudah diracun. Racun ini hanya bisa dihilangkan jika aku tidur denganmu." Ekspresi Ling Han menjadi serius, dan dia berkata, "Racun ini disebut cinta, dan itu adalah racun yang paling kuat di dunia. Namun, jika aku tidak mengorbankan diriku untukmu, siapa lagi?" Sui Yanyu langsung ingin memutar matanya. Ling Han jelas membangkitkan gairah dirinya sendiri, namun dia masih berusaha mencari alasan yang tampaknya sah. Dia terlalu tak tahu malu. Namun, dia tidak bisa berpikir jernih setelah dicium dengan penuh gairah oleh Ling Han, jadi dia dengan bingung menganggukkan kepalanya. Hanya setelah beberapa saat dia menyadari bahwa ini bukan tempat untuk hal-hal seperti itu. Namun, Ling Han dengan rakus menciumnya beberapa kali lagi, menyebabkannya menjadi lebih bingung dan melamun. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah diambil oleh pria ini dengan ganas. "Aku cinta kamu," dia bergumam. "Aku mencintaimu juga." Ling Han menggerakkan jari-jarinya dengan cekatan, dan tubuh telanjang mempesona Sui Yanyu dengan cepat muncul di depannya. Dia menyeret jari di tubuh seperti giok, benar-benar menyalakan api nasu birunya. "Cintai saya," Sui Yanyu melingkarkan lengannya di leher Ling Han. Dia tidak melihat kekasihnya selama 2 tahun,
dan dia sangat khawatir tentang dia, meskipun dia tahu dia pasti aman. Setelah melihatnya lagi, kerinduannya akan segera lenyap menjadi api nasu yang seolah-olah ingin menelan Ling Han secara keseluruhan. Sayang, Ling Han dengan penuh gairah mencium keindahan menggoda ini. Dia tidak akan berhenti hanya untuk mencicipi kali ini. Dia akan mengubahnya menjadi wanita. Han, lembutlah, katanya dengan suara yang nyaris tak bisa diuraikan. Dia bersemangat mendorong dalam dirinya. Ling Han dan Sui Yanyu berbaring di antara bidang bunga. Sui Yanyu dipeluk di pangkuan Ling Han, senyum puas di wajahnya. Buddy, kamu hanya terburu-buru untuk melakukan saya karena Anda benar-benar ingin menikahi Yang Mulia. Sui Yanyu tidak bisa membantu tetapi mencubit Ling Han setelah mendengarnya menjelaskan situasinya dengan permaisuri Luan Xing. Ling Han buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu adalah sesuatu di antara kamu dan aku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, istri. Kau sangat cantik dan mempesona, dan aku sudah lama menahan diri. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan begitu terpesona sehingga aku menjadi sakit?" Sialan cabul. Meskipun mereka sudah menjadi satu, Sui Yanyu masih tidak bisa menahan godaan Ling Han. Wajahnya langsung memerah. Nasu Ling Han langsung terangsang ketika dia melihat ekspresi malu dan menggodanya. Mereka dipeluk bersama, jadi bagaimana mungkin Sui Yanyu tidak mendeteksi gerakan teman kecilnya? Matanya langsung melebar. "Istri, saatnya untuk babak 2. Ling Han tertawa keras saat dia menekan Sui Yanyu di bawah tubuhnya. Kemudian, dia mulai meluncurkan serangan putaran baru. Sekali, 2 kali, 3 kali, ini adalah rasa bercinta pertama Sui Yanyu, jadi dia secara alami tidak bisa mendapatkan cukup. Sementara itu, Ling Han juga mabuk oleh keindahan menggoda ini, dan sepertinya dia akan melupakan semua hal dan kehilangan dirinya dalam kesenangan. Mereka berdua hanya menyimpulkan pengalaman bercinta yang penuh gairah setelah 3 hari penuh. Mereka akhirnya keluar dari Menara Hitam, namun Hu Feiyun sudah penuh dengan keluhan. Dia telah berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi, di mana 1 hari setara dengan 1 tahun. Selain itu, dia telah berkultivasi selama 5 hari berturut-turut dan dia hampir menjadi gila karena bosan. Dia berteriak bahwa dia ingin keluar. Ling Han menggelengkan kepalanya. Siapa yang akan berpikir bahwa permaisuri Luan Xing juga memiliki sisi lugu dan tak berdosa kepadanya? Akan seperti apa jadinya jika kepribadian seperti itu ditampilkan oleh permaisuri? Dia sangat ingin melihatnya. Setelah keluar dari Menara Hitam, Sui Yanyu segera mulai keluar dari kediaman lamanya. Dia secara alami akan pindah dengan Ling Han. Dengan begitu, dia bisa berkultivasi di dunia luar pada siang hari, sehingga menyerap ki spiritual dan meningkatkan kekuatan asal. Pada malam hari, dia akan memasuki Menara Hitam dan memahami dao besar di bawah pohon reinkarnasi, sehingga meningkatkan kecepatan kultivasinya sebanyak mungkin. Ling Han bisa mempertahankan 3 pengikut, namun ia hanya mengambil 1 sejauh ini. Dengan demikian, sangat mungkin baginya untuk membiarkan Sui Yanyu masuk ke istananya untuk berkultivasi selama tidak ada yang mengomeli mereka. Sui Yanyu juga tidak perlu melepaskan identitasnya sebagai murid biasa. Fokus utama Sui Yanyu adalah pada kultivasi, sedangkan fokus utama Ling Han adalah pada alkimia. Dia butuh uang. Pedang iblis-iblisnya masih hanya alat dewa tingkat 3. Dan dia perlu menaikkannya ke tingkat 4, tingkat 5, dan seterusnya. Namun, itu akan membutuhkan jumlah tak terhitung dari level 3 dan tingkat 4 logam godly, dan membeli mereka akan menelan biaya jumlah astronomi. Ling Han memang memiliki banyak True Origin Stone, namun itu masih jauh dari cukup. Pil level tertinggi yang bisa dia sempurnakan sekarang adalah pil Azure Misterius. Dengan masing-masing pil mampu menjual beberapa ribu True Origin Stone. Adapun bahan, dia sudah menanamnya di Menara Hitam. Tidak akan lama sebelum dia bisa memanennya, dan ini akan sangat mengurangi pengeluarannya. Namun, Ling Han ingin memperbaiki pil tingkat yang lebih tinggi. Ini karena memurnikan kuali pil tingkat tinggi akan memakan waktu yang hampir bersamaan, namun keuntungan yang dia dapat hasilkan akan meningkat secara signifikan. Selain itu, dia pasti harus menyisakan cukup waktu untuk berkultivasi, dan karenanya sangat penting untuk memilih jenis pil yang tepat untuk disuling. Tentu saja,
dia masih belum mendapatkan resep pil tingkat tinggi. Jadi dia secara alami harus tetap dengan memperbaiki pil Azure misterius. Ling Han menyesal tidak meminta Permaisuri Luan Xing untuk memerintahkan institusi alkimia untuk membuat salinan semua resep pil mereka untuknya. Jika dia melakukan itu, dia akan mampu mempelajari dan mencerna resep secara perlahan. Sangat memalukan bahwa dia dan Permaisuri Luan Xing tidak berhubungan baik pada saat itu. Bagaimanapun, ini tidak masalah. Bukannya dia tidak akan kembali ke planet perdamaian bersama. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk pintunya. Fanru buru-buru pergi untuk menjawab pintu. Dia kembali setelah beberapa saat dan dia menyerahkan undangan kepada Ling Han. Tuan Muda Han, ini adalah undangan untuk Anda. Ling Han menerima surat itu dan membaca sepintas lalu. Beberapa keajaiban tingkat biji mengadakan pertemuan di mana mereka akan menikmati teh dan mendiskusikan pemahaman mereka tentang Dao. Pertemuan ini akan berlangsung besok sore, dan semua keajaiban tingkat biji di Mountain River Tier dipersilakan untuk hadir. Mereka semua memasuki sekte untuk beberapa waktu sekarang, namun mereka masih belum berkumpul dengan benar. Waktunya tepat. Mereka tidak melakukan ini hanya untuk saya, bukan? Ling Han berkata sambil tersenyum. Dia telah melenyapkan alat Dewa Gansiun, dan dia bahkan telah mengambil jasadnya sebagai rampasannya. Wanita ini pasti tidak akan membiarkan hal ini meluncur. Hehe, ada 6 orang yang telah membentuk 5 pegunungan dan sungai, dan ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk melihat seberapa kuat mereka. Keesokan harinya, Ling Han dengan percaya diri berjalan menuju puncak gunung sendirian. Pertemuan ini diadakan di puncak White Frost Peak. Puncak ini eksklusif untuk keajaiban tingkat benih, jadi mustahil bagi murid-murid kunci dan murid biasa untuk datang dan menyaksikan pertempuran mereka tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. Puncak Frost Putih sangat tinggi, namun ketinggian semacam ini tidak ada artinya bagi para pembudidaya di tingkat sungai gunung. Ling Han hanya berjalan dengan langkah berjalan, namun dia masih tiba di puncak hanya dalam waktu 1 jam. Tolong tunjukkan undanganmu. Puncak ini sangat luas, dan ada 2 pria muda berdiri di kedua sisi pintu masuk. Aura mereka cukup kuat, namun mereka hanya bisa berjaga di gerbang. Mereka mungkin pengikut seseorang, meskipun mereka tampak luar biasa bagi pengikut biasa. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya benih yang mereka ikuti. Ling Han menyerahkan undangannya. Salah satu pria muda melihatnya, dan sedikit kesungguhan langsung muncul di wajahnya. Oh, ini Tuan Muda Han, silakan masuk. Puncaknya dipenuhi dengan batu-batu dari segala bentuk dan ukuran batu-batu ini mungkin adalah kursi. Saat ini, sebagian besar batu sudah diambil. Ling Han melihat sekeliling, dan dia melihat beberapa wajah yang akrab. Cao Sisi, Su Jing, Duan, Kuan Lixuan, Kaisar Hujan, dan Ding Ping, 2 yang terakhir jelas tidak mengenali Ling Han. Mereka belum mendengar namanya, jadi mereka tentu tidak akan berpikir bahwa dia adalah Ling Han. Mereka hanya meliriknya sebelum menarik pandangan mereka. Beberapa orang lainnya datang setelahnya. Ada Xiao Wukui, dan ada juga Parit di Hu Feiyun. Ada juga Gan Xiun. Dia memelototi Ling Han begitu dia tiba. Aura amat dingin dan membekukan berasal dari tubuhnya. Chapter 1147. Mencicipi teh dan membahas Dao. Ling Han secara alami tidak takut. Bahkan, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya. Dia dengan santai mengambil buah surgawi dan mulai mengunyahnya. Ini hanya buah surgawi tingkat 2. Jadi itu tidak terlalu berharga. Namun, Ling Han benar-benar memakannya seolah-olah itu hanya buah belaka. Banyak orang mau tidak mau menyebut dia boros dalam pikiran mereka. Gan Xiun hampir meledak marah. Orang ini benar-benar memakan buah seolah-olah dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dia memperlakukan tatapannya yang mengancam seolah itu bukan apa-apa. Sial, semakin banyak orang yang tiba. Dan ketika matahari naik ke puncaknya, tidak ada orang lain yang datang. Semua batu diambil,
namun masih ada beberapa orang yang berdiri. Ini adalah pengikut. Mereka berdiri di sekitar tepian karena mereka tidak memiliki hak untuk berdiri lebih dekat ke tengah. Jumlah batu pasti sama dengan jumlah biji. Karena mereka semua diambil, jelas bahwa semua orang yang diundang ke pertemuan ini telah tiba. Ini adalah pengumpulan benih pertama, jadi semua orang sangat ingin tahu tentang yang lain. Selain itu, setiap benih dipenuhi dengan keyakinan dan keyakinan bahwa mereka tidak terkalahkan. Karena itu, mereka secara alami ingin memanfaatkan pertemuan ini untuk menegaskan posisi mereka. Hehe, semua orang sudah tiba. Seorang pria berdiri dan tersenyum pada semua orang sebelum berkata, "Mungkin beberapa dari Anda belum tahu siapa saya. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya He Tao, dan saya memasuki sekte 900 tahun yang lalu." Orang ini sangat kuat, kata Ling Han dalam benaknya. Aura He Tao tidak jelas, dan sedalam laut. Sangat mungkin bahwa ia telah membentuk gunung dan sungai kelima, dan dengan melakukan hal itu memungkinkannya untuk mengembangkan aura yang samar namun kuat ini. Ling Han tidak akan berpikir ini jika dia berada di planet perdamaian bersama. Namun, ini adalah Majestic Heaven Sect, sebuah sekte yang dipenuhi dengan keajaiban luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Penatua Haiyun telah mengatakan bahwa ada total 7 benih yang telah membentuk 5 pegunungan dan sungai, termasuk dia. Pernyataan ini hanya mencakup tier Sungai Mountain. Jika diperluas untuk memasukkan Sun Moon Tier, jumlah orang pasti akan lebih dari 7. Jadi, dia adalah He Tao, dia pasti bisa peringkat di dalam 5 teratas di antara benih di Mountain River Tier. Lihat, orang di sampingnya adalah Wu Ze. Dia juga keajaiban tingkat biji. Bahkan, dia setara dengan He Tao. Bersama dengan Wu Wentong, Si Angwo, Shen Zuer, dan Kuang Peisan, mereka berenam disebut 6 raja kecil. Ada orang-orang yang saling berbisik, dan Ling Han mengerti situasinya setelah mendengar percakapan mereka. 6 raja yang disebut adalah 6 murid tier sungai gunung yang telah membentuk 5 gunung dan sungai. Haha, ini adalah pertemuan mencicipi teh, jadi tentu saja perlu ada teh, kata He Tao sambil terkekeh. Dia mengambil kuali kecil dari alat roh spasial, dan kemudian menempatkan teko di atasnya. Dia mulai menyeduh teh. Dia tidak menggunakan api biasa, melainkan api yang keluar dari telapak tangannya. Ada pola-pola surgawi yang saling terkait di dalam nyala api, dan jelas bahwa ia benar-benar menggunakan peraturan Dao Agung sebagai sumber apinya. Logam biasa pasti akan dilelehkan oleh api surgawi seperti itu. Selain itu, menjadi sekuat dia, mungkin bahkan logam dewa tingkat 4 bisa perlahan dicairkan oleh apinya. Namun, kualinya mampu menahan nyala api yang intens ini meskipun terlihat kecil dan biasa saja. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda mencair di bawah panasnya api surgawi. Ini bukan kuali biasa, kata Ling Han dalam benaknya. Dia tidak berpikir tentang mendapatkan alat dewa ini untuk digunakan sebagai kuali. Sebaliknya, hanya ada satu pikiran yang terlintas dalam benaknya. Dia ingin memotong kuali ini terpisah dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pedang iblis surgawinya. Secara teoritis, air di dalam kuali seharusnya mendidih dalam waktu singkat karena dipanaskan oleh api surgawi yang begitu kuat. Namun, setengah jam telah berlalu, dan belum ada gumpalan asap pun yang keluar dari cerat. Ada Extreme Night Frosty Ice di dalamnya, jadi akan butuh waktu untuk mencair. He Tao tersenyum, dan berkata, namun, acara mencicipi teh dan dao kami akan berlangsung setidaknya selama 4 atau 5 hari. Jadi, mengapa kita tidak membahas dao dulu, kita bisa mencicipi tehnya nanti. Apa, Extreme Night Frosty Ice? Banyak orang berteriak kaget. Sementara itu, beberapa orang tidak tahu apa ini, dan mereka hanya mengerti setelah mendengarkan penjelasan orang lain. Extreme Night Frosty Ice hanya terbentuk di wilayah ekstrim selatan Flying Cloud Planet. Tempat itu dingin sekali tulangnya, dan diselimuti oleh salju dan es sepanjang tahun. Selain itu, ada banyak gua menakutkan yang tersembunyi di bawah salju dan es. Jika seseorang melangkahi mereka, mereka mungkin jatuh ke dalam gua dan disegel dalam es selamanya. Bahkan elit Sun Moon Tier tidak mau pergi ke tempat itu. Lagi pula,
Tidak ada obat-obatan saleh yang berharga atau binatang iblis yang berharga di sana. Namun, Extreme Night Frosty Ice adalah salah satu dari sedikit produk lokal khusus. Itu terbentuk dari daun besar yang unik dari tanah selatan yang ekstrim, dan minum es seperti itu akan memungkinkan seseorang untuk memahami misteri es. Jika pembudidaya Tier Mountain River biasa bersentuhan dengan Extreme Night Frosty Ice, mereka akan segera dibekukan. Mereka akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Seperti yang diharapkan dari saudara senior He, dia bahkan bisa mendapatkan Ice Night Frosty Extreme. Betapa mencengangkannya, meskipun keajaiban umumnya tidak mau mengakui bahwa orang lain lebih mengesankan daripada mereka. Kebenaran sudah ditempatkan di depan mata mereka. Jika mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kekuatan orang lain, bagaimana mungkin mereka ingin melampaui mereka? Dengan demikian, semua orang memandang He Tao dengan kagum. He Tao tersenyum tipis ketika dia terus mendidih Extreme Night Frosty Ice. Aku hanya mendapatkan ini karena keberuntungan. Saya mengejar Extreme Ice Fox, dan kebetulan saya memasuki gua es di mana saya menemukan beberapa lempeng Extreme Night Frosty Ice. Saya merenung sebentar, dan saya pikir sebaiknya saya membawanya kembali dan menyeduh teh untuk saudara-saudari junior saya untuk dicicipi. Seseorang agak bingung, dan mereka dengan lembut berkata, "Panci kecil, apakah kita akan mendapat masing-masing setengah cangkir?" Gelas yang dia bicarakan lebih dari jenis cangkir teh yang sangat kecil, jenis di mana isinya dapat diminum dalam seteguk kecil. Jangan khawatir, ada ruang lain yang terpisah di dalam teko. Meskipun tidak sebesar itu, saya yakin itu cukup besar untuk memberi kita teh yang cukup. He Tao berkata sambil tersenyum. Kakak dia telah memberi kami es krim malam ekstrim sebagai air teh. Aku juga tidak bisa serakah, jadi aku akan menawarkan daun teh poplar yang tenang. Kita bisa menggunakannya untuk membuat teh sebentar, Wu Ze menimpali. Banyak orang yang terbata-bata dalam keheranan. Bahkan, mereka mengenakan ekspresi kegembiraan dan keinginan. Serene Poplar Tea jelas sangat berharga. Ini bisa membantu pembudidaya memahami Dao, dan bahkan elit Sun Moon Tier tidak akan selalu bisa mendapatkan teh seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota keenam raja. Hal-hal yang mereka ambil dengan santai bisa dengan mudah mengejutkan orang lain. Hanya Rain Emperor dan Dingping yang tidak tergerak. Bagaimana Serene Poplar Tea memindahkannya? Dalam hal membantu pemahaman seseorang, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan pohon reinkarnasi? Itu adalah pohon yang bisa mengubah nilai 1 hari menjadi nilai 1 tahun. Bisakah Serene Poplar Tea mencapai ini? Selain itu, mereka dapat memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi setiap hari. Sementara itu, ada berapa potong Serene Poplar Tea Leaves di sana? Namun, hanya ada sedikit daun teh, 10 tepatnya. Wu Ze berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Bagaimana dengan ini? Mereka yang berada di peringkat 10 besar akan menerima daun teh di teh mereka. Apa yang dipikirkan semua orang, meskipun daun teh akan ditempatkan di teko untuk memulai dengan memberikan efek pemahaman teh yang sangat baik. Bagaimana mungkin secangkir teh yang jelas dibandingkan dengan benar-benar memiliki daun teh di teh seseorang? Semua orang mengangguk setuju saat mereka mengepalkan tangan dan bersiap untuk bertarung. Karena mereka membahas Dao, mereka yang lebih kuat tentu saja akan menerima lebih banyak manfaat. Ini adalah kebenaran abadi dari dunia kultivasi. Yang terkuat akan menjadi raja. Saya Fang Jin. Saudara laki-laki atau perempuan yang mana yang mau menantang saya? Seorang pemuda segera melompat keluar dan menyebut orang lain sebagai juniornya. Ini adalah tampilan kepercayaan diri, dan itu menunjukkan bahwa dia yakin akan kemampuannya untuk menjadi senior. Aku akan menantangmu, kata pemuda lain sambil melompat maju. Silahkan, mereka berdua menggenggam tangan mereka dengan hormat sebelum segera bertengkar. Pertempuran mereka sangat intens. Chapter 1148. Pertempuran murid. Tingkat budidaya kedua orang ini tidak tinggi, dengan keduanya berada pada tingkat sedang dari tingkat sungai gunung. Namun, mereka secara alami berbakat dengan cara mereka sendiri, atau mereka tidak akan menjadi benih dari sekte surga yang hebat.
Sebagai contoh, Fang Jin memancar dengan aura dingin yang bisa berubah menjadi es. Dengan demikian, serangan lawannya akan disegel oleh es sebelum mereka bahkan bisa menghubunginya. Sementara itu, lawannya juga bukan penurut. Dia bisa berubah menjadi kilat, dan ini adalah teknik yang bahkan lebih kuat daripada Thunderclap Ninjaven. Pola surgawi melayang di sekitar tubuhnya, dan dia tidak takut untuk mengambil pukulan keras dari lawannya. Para pembudidaya tier Mountain River biasa tidak akan memiliki kesempatan melawan mereka, bahkan jika mereka berada satu tingkat kecil di atas mereka. Ini karena serangan mereka tidak akan efektif terhadap benih ini. Namun, meskipun serangan fisik tidak efektif terhadap mereka, mereka masih bisa terluka oleh serangan yang mengandung pola-pola surgawi yang saling terkait. Misalnya, Fang Jin bisa melukai tubuh petir lawannya jika dia menikamnya dengan pedang yang terbentuk dari aura dinginnya dan dicampur dengan pola surgawi yang saling terkait. Di flip side, lawannya juga bisa mengancamnya ketika dia meluncurkan tombak petir ke arahnya. Mereka berdua dengan cepat menjadi serius, dan mereka berdua mulai melepaskan kekuatan penuh mereka. Mengesampingkan tingkat kultivasi mereka, kecakapan pertempuran mereka memang sangat mengesankan. Benar saja, benih tidak bisa diremehkan. Ling Han tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bisa menekan keduanya jika mereka pada tingkat kultivasi yang sama. Sulit dikatakan. Ling Han membandingkan kecakapan pertempurannya dengan kekuatan mereka. Dari segi kekuatan, kedua orang ini tidak lebih lemah darinya ketika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan mereka. Namun, ini sebelum memperhitungkan kartu truf mereka. Sebagai contoh, dia memiliki teknik cepat dan arrow star arrow yang memusnahkan, dan ini adalah teknik rahasia yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam kehebatan pertempurannya. Selain itu, Ling Han juga mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, yang memungkinkannya untuk mengembangkan tubuh yang menakjubkan. Jika dia bertarung melawan seseorang di tingkat kultivasi yang sama, dia sudah siap untuk tak terkalahkan. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, Fang Jin akhirnya menang dengan selisih kecil. Keduanya mundur untuk beristirahat, memberikan arena pertempuran kepada dua penantang berikutnya. Beberapa orang pergi berperang mengejar mereka, dan semua pertempuran mereka menyenangkan dan intens. Mereka semua adalah keajaiban sekte, dan karenanya tidak ada dari mereka yang bergantung pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk mengalahkan lawan mereka. Setiap orang memilih lawan yang berada pada level kultivasi yang sama dengan mereka atau setidaknya dalam satu level minor terlepas dari apakah mereka menantang seseorang atau ditantang oleh seseorang. Meskipun perbedaan dalam satu tingkat minor juga dapat menyebabkan perbedaan kekuatan 3 bintang, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Tidak ada yang namanya keadilan absolut di dunia. Bahkan, bisa menang atau mengikat sementara satu atau bahkan dua tingkat kecil di bawah lawan seseorang akan tampak lebih mengesankan. Mencapai prestasi seperti itu akan menunjukkan kedudukan seseorang sebagai keajaiban. Meskipun Ling Han gatal untuk bertarung, hanya He Tao dan Wu Ze yang layak menjadi lawannya. Yang lain benar-benar terlalu lemah untuk menimbulkan tantangan baginya. Dia tidak mau memilih yang lain, jadi dia hanya menyaksikan pertempuran dari kursinya. Melihat pertempuran juga bisa membantu pemahaman seseorang, dan dia memang mencapai beberapa pencerahan dengan menyaksikan pertempuran lainnya. Dia mampu menggabungkan teknik cepatnya dengan kekuatan regulasi. Pada tingkat yang paling mendasar, penanaman dapat dikategorikan ke dalam memanfaatkan peraturan dan menghancurkan peraturan. Jadi, saya bisa mencapai dao terkuat di dunia jika saya bisa melepaskan kedua kualitas ini secara ekstrim, namun, saya harus sepenuhnya memahami peraturan jika saya menggunakan mereka secara ekstrim. Kalau tidak, bagaimana saya akan menggunakannya, dan bagaimana saya akan menghancurkannya? Ling Han mengangguk pada dirinya sendiri. Semua orang di sini berkultivasi menuju jalan yang berbeda, namun mereka semua bisa membantunya. Aku Ding Ping. Silahkan. Dia tenggelam dalam pikirannya. Namun tiba-tiba dia melihat muridnya melompat ke arena pertempuran. Lawannya adalah wanita muda dan cukup tampan. Dia mengenakan gaun merah tua, dan dia tampak bersinar tetapi masih sangat menawan. Ding Ping tersipu ketika melihat keindahan ini.
Dia masih muda, dan waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi di pengasingan jauh melebihi waktu yang dia habiskan untuk bepergian keluar dan berlatih. Dengan demikian, dia sangat kurang dalam pengalaman dalam segala hal. Lan Luan, wanita muda itu segera menyerbu ke arahnya setelah mengumumkan namanya. Senjatanya adalah pedang, dan pedang Qi tanpa batas menyapu keluar saat dia mendorong pedangnya ke depan. Bahkan ruang terkoyak, dengan celah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara. Ini tidak fatal, namun itu sangat menjengkelkan. Ruang telah terdistorsi, dan ini akan mempengaruhi gerakan seseorang. Mungkin seseorang bisa maju 15 meter dengan satu lompatan secara normal. Namun, distorsi ruang berarti bahwa seseorang mungkin hanya dapat maju 9 meter. Selain itu, arah lompatan seseorang mungkin juga berbeda dari yang dimaksudkan. Perona pipi pada wajah Ding Ping segera menghilang begitu dia mulai bertukar pukulan dengan lawannya. Dia telah mengalami beberapa pertempuran, jadi dia mengerti betapa pertempuran bisa kejam dan kejam. Setelah di medan perang, lawannya adalah musuhnya. Dia tidak bisa meremehkan mereka hanya karena mereka adalah wanita cantik. Dia meraung keras saat dia maju ke depan dan mengayunkan tinjunya dengan keras. Ia terlahir istimewa, dan susunan tulangnya berbeda dari tulang orang lain. Dia bisa melepaskan kekuatannya 100 kali lipat, dan ini akan meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang meskipun dia sudah berada di tier sungai gunung. Ini sangat mencengangkan. Ding Ping hampir mencapai kondisi sempurna di Shattering Void tier, dan setelah mencapai Mountain River tier, kekuatannya bisa melampaui sedikit di atas 5 bintang. Ditambah lagi dengan kedua bintang yang memiliki daya ledak ini, dan dia tidak perlu menggunakan teknik rahasia apapun. Tinjunya adalah senjata yang paling kuat. Kekuatannya bisa melampaui 7 bintang kekalahan. Dia begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah menekan lawannya. Keajaiban-keajaiban itu tertegun saat melihat Ding Ping melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun Ding Ping sudah memasuki sekte surga yang hebat selama setahun, semua orang telah bekerja keras dan berkultivasi sebelum pertemuan ini. Anak ini menakjubkan. Kekuasaan adalah atribut inti bagi para pembudidaya. Semua teknik rahasia dan teknik seni bela diri dibangun berdasarkan kekuatan. Namun, daya relatif sulit ditingkatkan. Dalam kebanyakan kasus, kekuatan seseorang hanya akan setara dengan tingkat kultivasi mereka. Bahkan, seseorang akan dianggap sebagai keajaiban jika kekuatan mereka bisa melampaui tingkat kultivasi mereka hanya dengan 1 bintang. Bahkan kekuatan keajaiban tingkat biji seperti mereka hanya bisa melampaui 5 hingga 6 bintang. Jika mereka ingin melampaui 7 bintang, mereka perlu membentuk 5 pegunungan dan sungai dan menerobos penghalang yang membatasi kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan 6 bintang adalah batas tingkat sempurna dari tier sungai mountain. Namun, Ding Ping telah menembus batasan ini dan memperoleh kekuatan 7 bintang. Selain itu, dia melakukannya tanpa bantuan teknik rahasia apapun. Pukulannya sangat biasa, dan tidak ada pola surgawi berkeliaran di tinjunya. Namun, itu tampaknya tidak bisa dihancurkan seolah-olah itu adalah pukulan dari dewa. Level kultivasi Lan Luan identik dengan Ding Ping, dengan keduanya berada pada tahap puncak ekstrim rendah. Namun, kekuatannya jauh lebih lemah daripada dia, jadi dia benar-benar ditekan dan tidak dapat melakukan serangan balik. Dia adalah benih, jadi dia secara alami tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Hai, dia menangis lembut, dan garis-garis cahaya biru meledak dari tubuhnya yang ramping. Mereka secara mengejutkan membentuk lusinan burung seukuran telapak tangan yang menukik ke arah Ding Ping. Hah, itu adalah burung berparuh biru, ini adalah burung surgawi kuno, dan menurut legenda, mereka pernah mematuk Sein sampai mati. Seseorang segera berteriak kaget, mengungkapkan rumor yang mencengangkan ketika mereka melakukannya. Orang suci adalah makhluk yang paling kuat dari alam abadi, mereka adalah legenda-legenda. Namun, burung berparuh biru benar-benar mematuk Sein sampai mati. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Setidaknya 100 burung paruh biru menukik ke arah Ding Ping. Mereka membuka paruh tajam mereka, dan semua orang bisa melihat pusaran pola surgawi yang menghiasi mereka.
Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan bintik mereka, akan itu pasti tidak akan lebih lemah dari serangan dari alat dewa. Bahkan para orang suci dapat dipatuk sampai mati, dan ini membuktikan betapa kuatnya burung-burung ini. Meskipun mereka hanya dilepaskan dari tubuh pembudidaya tiar sungai gunung, kekuatan mereka masih relatif mengesankan. Dingping tidak terpengaruh, dan dia terus meluncurkan pukulan ke arah lawannya. Kekuatan tinjunya menekan udara dan membentuk lapisan ombak yang melenyapkan burung-burung berparuh biru sebelum mereka bahkan bisa meraihnya. Lan Luan menjerit nyaring, dan cahaya biru yang menyembur dari tubuhnya berkumpul bersama untuk membentuk burung paruh biru raksasa. Aura yang terpancar dari burung ini langsung melonjak signifikan. Chapter 1149. Kaisar Hujan masih kuat. Tingkat budidaya Lan Luan berada di puncak ekstrim paling rendah dari tiar sungai gunung, tetapi saat ini, aura yang dipancarkan burung paruh biru ini telah mengejutkan mencapai ekstrim sedang, dan bahkan merupakan tahap akhir dari ekstrim menengah. Kecakapan bertarungnya secara alami bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkejut. Ini setara dengan meningkatkan kecakapan pertempurannya pada tingkat minor keseluruhan. Kecakapan pertempuran orang-orang seperti mereka akan mampu melampaui 5 bintang, dan dengan dorongan tingkat kecil lain, kecakapan pertempuran akan langsung melonjak menjadi 9 bintang. Ini sangat mengejutkan. Namun, untuk memberikan serangan semacam ini, tekanan pada Lan Luan juga sangat berat. Wajahnya yang indah telah berubah sepenuhnya pucat, dan ada darah merembes dari sudut bibirnya. Esensi hidupnya tiba-tiba turun drastis. Mungkin memberikan serangan ini bahkan akan memperpendek umurnya sendiri. Gadis muda ini benar-benar memiliki semangat kompetitif yang kuat. Itu hanya spar, dan dia benar-benar memperpendek umurnya sendiri. Bahkan jika dia menang, itu akan merusak lawannya dengan membayar harga kerusakan pada dirinya sendiri. Dingping bergegas ke depan dengan teriakan yang luar biasa, tetapi saat tinjunya bersentuhan dengan burung paruh biru itu, seluruh orangnya dikirim terbang keluar. Dengan keras, dia jatuh ke tanah, dan tangannya terluka parah. Lengannya benar-benar berdarah. Lan Luan tampaknya tidak lebih baik. Dia duduk tiba-tiba di tanah, ditutupi oleh keringat, udara kelemahan keluar darinya. Jika pukulannya ini tidak berhasil, maka itu pasti tidak mungkin baginya untuk memberikan serangan kedua. Dia hanya bisa mengklaim telah menang tipis. Namun, Dingping tidak menggunakan gerakan yang kuat sebelum dia dikalahkan oleh gerakan kuat ini yang dia gunakan sebagai esensi hidupnya sebagai imbalan. Sebenarnya, ini masuk akal. Bagaimanapun, mereka berada di tingkat kultivasi yang sama. Kaisar Hujan melompat keluar, meraih Dingping, dan membawanya berdiri di samping batu. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia lebih menyukai kemenangan Dingping, tetapi orang ini tampaknya telah jatuh hati pada lawannya, dan sebenarnya tidak melakukan gerakan yang kuat, dan memilih untuk menyerang langsung. Bukankah ini mencari kekalahannya sendiri? Setelah menempatkan Dingping, dia berjalan ke arena, dan berseru, "Siapa yang akan bertarung denganku?" Meskipun dia telah meletakkan identitasnya sebagai seorang kaisar, dia tidak meninggalkan kesombongan yang dimiliki oleh seorang kaisar. Dalam hal melahirkan, benar-benar tidak banyak orang di sini yang bisa menjadi tandingan bagi Kaisar Hujan, meskipun ia masih hanya dalam tahap awal ekstrim menengah. "Haha, aku akan..." Seorang pria muda mengenakan kemeja hijau melompat keluar. Dia mengenakan jubah lengkap, dan juga memakai banyak ornamen. Selanjutnya, masing-masing ornamen yang dikenakannya memancarkan aura yang samar-samar. Mereka benar-benar di luar kebiasaan. Pria ini entah harus kaya baru atau klannya terlalu mulia jika dia memakai begitu banyak aksesoris. Itu Cao Xuan. Cao, seseorang dari klan Cao? Betul, itu adalah klan Cao. Terkesiap, klan Cao adalah klan yang hebat, dan pernah menghasilkan elit besar dari tingkat sungai abadi, dahulu kala, memiliki kemuliaan tertinggi sekali. Tetapi ketika elit besar itu menyebar ke Dao, klan Cao tidak memiliki penerus yang memenuhi syarat untuk melanjutkan usaha mereka. Akibatnya, mereka secara alami tidak semegah dulu. Cao Xuan ini memiliki ambisi,
dan ingin menghidupkan kembali kejayaan leluhurnya. Memang, dia sangat berbakat, namun, dia terlalu sombong, berpikir bahwa tidak ada satu orang pun di tempat ini yang bisa sejajar dengannya. Paling-paling, kalian semua hanya akan mampu mencapai tier tubuh surgawi, tetapi saya adalah orang yang akan mencapai tier sungai abadi. Namun, tingkat kultivasinya saat ini masih terlalu lemah, hanya pada tahap akhir dari tingkat sedang mountain tier. Lagi pula, dia terlalu muda dan baru berkultivasi hampir 100 tahun. Namun, ia berhasil mencapai tingkat ini setelah 1 abad belaka. Ini sangat mengesankan. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, Rain Emperor mulai terlihat lebih muda dan lebih muda. Tetapi tidak peduli seberapa muda, mustahil dia akan mendapatkan kembali penampilannya ketika dia masih remaja dan berusia 20-an. Saat ini, ia terlihat berusia sekitar 27 sampai 28 tahun, dan di antara kelompok anak muda ini, ia tampak jauh lebih tua. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam hal usia sebenarnya, Rain Emperor lebih muda dari mayoritas mereka, tetapi siapa yang memintanya sudah mendekati 60 tahun ketika dia akhirnya melangkah ke tingkat bunga mekar? Di mata semua orang, ini adalah bukti bahwa Rain Emperor tidak memiliki bakat yang cukup. Bukan, untuk keajaiban seperti mereka, yang telah menembus ke tingkat bunga mekar ketika mereka baru berusia 7 atau 8 tahun, tubuh mereka hanya akan tumbuh, tetapi tidak akan menua sedikit pun. Apa yang menandakan penuaan? Bahwa tingkat kultivasi Anda tidak akan bisa mengimbangi, dan esensi kehidupan Anda akan sangat hilang. Kalau tidak, mengapa seseorang akan menua? Chow Xuan tersenyum pada wajahnya, meskipun secara internal dia menghina. Dia sebenarnya adalah benih seperti jenis sampah ini praktis merupakan penghinaan baginya. Baiklah, dia akan memberi orang ini pelajaran. Skenario terbaik adalah dia bisa membiarkan Kaisar Hujan menarik diri dari sekte atas kemauannya sendiri untuk menghindari menarik kedudukannya sendiri sebagai benih. Aku datang, dia memiliki pendapat yang sangat rendah tentang Rain Emperor, dan ketika dia menekan dengan telapak tangannya dalam serangan, itu dilakukan dengan sangat ceroboh. Kaisar Hujan mulai bergerak. Hong, kehadirannya yang kuat melonjak ke segala arah, tinjunya jatuh seperti hujan. Apa? Ekspresi terkejut segera muncul di wajah Chow Xuan. Dia tidak mengira bahwa serangan Kaisar Hujan akan sangat sengit. Dia memang kuat, tapi dia mungkin tidak lebih kuat dari Rain Emperor. Oleh karena itu, sekarang setelah Kaisar Hujan mengambil inisiatif, dia secara alami dipaksa mundur, dan hanya bisa membela diri terhadap serangan yang datang. Seberapa kaya dan berlimpah pengalaman pertempuran Kaisar Hujan, dapat dikatakan bahwa jika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi dan kartu truf yang sama, bahkan Ling Han tidak yakin dia bisa mengalahkan Kaisar Hujan. Sekarang setelah dia di atas angin, serangannya tidak ada habisnya dan meresap. Siapa yang bisa meremehkan Rain Emperor, sebagai seseorang yang berhasil menembus tier Sungai Mountain dengan kekuatan 19 bintang? Meskipun ia belum menyempurnakan budidayanya, kekuatan bintang 1 pada Shattering Void tier akan memiliki pengaruh setengah bintang paling banyak di tier Sungai Mountain. Itu pasti tidak akan mengarah ke dunia perbedaan. Peng, 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 peng. Kaisar Hujan melanjutkan amarah serangannya, dan Chow Xuan terpaksa mundur. Ketika dia mengambil langkah ke-17 ke belakang, Chow Xuan meludahkan seteguk darah dan dikirim terbang dengan satu pukulan. Terima kasih atas kemenangannya. Kaisar Hujan menghentikan serangannya. Ini hanya spar, jadi dia secara alami harus berhati-hati untuk tidak berlebihan dengan serangannya. Chow Xuan melompat dan wajahnya benar-benar memerah. Bagaimana ini bisa bertahan? Dia telah sangat memandang rendah Rain Emperor, namun bahkan tidak berhasil mendapatkan kesempatan untuk melawan sebelum dia dikalahkan oleh Rain Emperor. Ini praktisnya sebuah plakat penghinaan di jalur kultivasinya. Dia adalah seseorang yang akan menjadi elit dari Eternal River Tier. Jadi bagaimana dia bisa menerima kekalahan mengerikan semacam ini? Lagi, dia melompat keluar. Kali ini, dia tidak berani lagi ceroboh. Cahaya Great Dao melonjak dari seluruh tubuhnya, dan terjalin pola surgawi muncul, meningkatkan kecakapan pertempurannya ke puncak.
Para penonton melihat, dan mereka semua menggelengkan kepala secara internal. Anda sudah kalah, namun begitu sakit dengan kekalahan Anda. Itu hanya akan menyebabkan orang lain memiliki pendapat yang lebih rendah tentang Anda. Dengan demikian, bakat hanyalah salah satu faktor dari persamaan. Ini adalah prasyarat untuk menjadi elit, tetapi jika Anda ingin menjadi elit, bakat saja masih jauh dari cukup. Tetapi mereka harus mengakui bahwa Chow Xuan yang sekarang sangat kuat, dan pasti tidak bisa dianggap enteng. Kaisar Hujan berdegup kencang. Dia juga marah. Dia memandang rendah pecundang yang begitu sakit. Kemudian, dia hanya harus mengusirnya lagi. Dia menembak Chow Xuan. Peng, peng, peng. Satu pukulan diikuti demi satu. Meskipun Chow Xuan dipersiapkan kali ini, dia masih dipaksa mundur oleh serangan Kaisar Hujan. Dia sebenarnya masih sepenuhnya ditundukkan. Hei, 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 mengapa teknik tinju orang ini begitu menakutkan? Dalam hal kekuatan, itu akan menjadi Chow Xuan yang sedikit lebih unggul. Tapi mengapa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertukaran pukulan langsung? Teknik kepalan tangan orang itu terlalu kuat. Setiap pukulan sepertinya telah memadatkan bantalan langit dan bumi. Desis, dia memiliki potensi untuk menjadi Grandmaster di zamannya. Orang-orang di sini semua tahu apa itu apa, dan mereka sangat terkejut. Tingkat budidaya Kaisar Hujan tidak bisa dianggap puncak di tempat ini, tetapi dalam hal teknik tinju, ia telah jauh melampaui semua yang disebut benih, dan mencapai ketinggian yang orang lain hanya bisa melihat ke atas. Teknik tinju kakak kedua dekat dengan Dao, hahaha, ini layak untuk perayaan. Ling Han bergumam pelan, senyum muncul di wajahnya. Di makam besar di galaksi, dia telah melihat pedang Dao besar, dan teknik tinju Kaisar Hujan tampaknya juga diperkuat oleh Dao besar, jadi kekuatannya secara alami luar biasa. Namun, dia telah terinspirasi setelah mendapatkan pedang Dao besar, dan hanya pada saat itulah dia memahami jalannya sendiri, sementara Kaisar Hujan sepenuhnya mengandalkan kemampuan pemahamannya sendiri. Dengan perbandingan seperti itu, bahkan Ling Han harus mengakui bahwa dia yakin akan kejeniusan Kaisar Hujan. Kakak keduanya ini benar-benar dilahirkan sebagai seorang jenius seni bela diri yang luar biasa. Chapter 1150. Perilaku jahat. Penerjemah. Terjemahan Henye Editor. Terjemahan Henye, Kaisar Hujan benar-benar marah, dan setelah 10 pukulan, Chow Xuan sekali lagi dikirim terbang. Terlalu kuat, mereka jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama. Chow Xuan bahkan 2 tingkat subminor lebih tinggi darinya, tetapi dalam 10 langkah, dia sudah dikalahkan. Ini terlalu sulit dipercaya. Harus diketahui bahwa mereka semua adalah benih, dan semuanya super jenius. Dengan tingkat kultivasi yang sama, itu seharusnya menjadi pertarungan yang terkunci erat tidak peduli apa. Namun, hasilnya adalah pertempuran yang sepenuhnya sepihak. Selain itu, tingkat budidaya Kaisar Hujan sedikit lebih rendah, dan ada celah 2 bintang kekuatan. Namun Ling Han tahu bahwa jalan yang dilewati Kaisar Hujan adalah jalan kekuatan dan keganasan. Jika dia bisa menang, maka sekitar 10 gerakan akan cukup, dan jika pertempuran diseret dari 10 hingga 100 gerakan, itu adalah bukti bahwa Kaisar Hujan sebenarnya tidak beruntung. Chow Xuan telah dikalahkan 2 kali, dan wajahnya tidak lagi memerah. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi marah. Dia tidak bisa lagi menemukan wajah untuk tinggal di sini. Menutupi wajahnya, dia pergi. Jika dia tinggal di sini lebih lama, penampilan dari semua penonton akan seperti pedang dan pisau, dan mungkin menyebabkannya runtuh. Roh juang Kaisar Hujan terbakar, dan dia bertanya, siapa lagi yang akan bertempur denganku? Semua orang saling memandang. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Kaisar Hujan tidak memiliki kepastian sama sekali bahwa mereka bisa mengalahkan Kaisar Hujan. Dan bagi mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Kaisar Hujan, mereka tidak dapat menemukan keberanian untuk bergerak. Sebelumnya, bahkan Chow Xuan,
yang berada di tahap akhir dari ekstrim menengah, dengan mudah dikalahkan. Kemudian, jelas bahwa tahap akhir dari ekstrim sedang tidak cukup baik. Tetapi jika seseorang berada di ekstrim yang tinggi, celah ini agak terlalu besar, bukan? Siapa yang berani mengambil keuntungan seperti itu? Oleh karena itu, Kaisar Hujan meminta pertempuran. Meskipun ada lebih dari 100 orang di sini, tetap saja, tidak ada yang menerima tantangannya. Hoho, kita tidak bisa membiarkan suasana menjadi dingin. Bagaimana dengan ini? Saya akan datang dan bertarung. Wu Ze berdiri. Yang lain semua saling memandang. Ini adalah salah satu dari 6 tingkatan raja. Jika dia bergerak, selain He Tao, siapa yang bisa menandinginya? Selain itu, kesenjangan antara tingkat budidaya benar-benar terlalu besar, bukan? Mungkinkah ini dianggap spar? Agar adil, saya akan menutup tingkat kultivasi saya, dan kami akan bertarung dengan tingkat kultivasi yang sama, kata Wu Ze. Dia menekan beberapa kali pada beberapa bagian tubuhnya, dan benar saja, auranya langsung turun ke tingkat yang mirip dengan Rain Emperor. Junior Brother, apakah ini adil? Dia bertanya sambil tersenyum. Kaisar Hujan tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya berteriak, dan semangat juang membara kuat di matanya. Kemudian, dia mulai rentetan serangan gila-gilaan terhadap Wu Ze. Peng, 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 peng. Pukulannya jatuh seperti hujan, dan bahkan seseorang sekuat Wu Ze sebenarnya hanya bisa menangkis, dan dipaksa mundur terus-menerus. Semua orang kaget, tertegun bisu dengan takjub. Itu Wu Ze, salah satu dari 6 tingkatan raja yang diakui publik. Mereka mampu menyapu semua pembudidaya tier sungai gunung, dan hanya 5 lainnya yang memenuhi syarat untuk menjadi pasangannya. Tapi sekarang, dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama, sebenarnya Kaisar Hujan yang menekan Wu Ze. Ini benar-benar kejutan yang luar biasa. Ketika Rain Emperor juga mencapai tahap puncak Mountain River Tier di masa depan, bukankah akan ada 7 tingkatan raja yang hebat? Meskipun ada senyum tenang di wajah Wu Ze, dia sebenarnya mengutuk secara internal. Dia juga tidak meramalkan bahwa teknik tinju Kaisar Hujan akan sekuat ini. Ketika dia menonton sebelumnya, dia hanya berpikir itu sengit, tapi sekarang dia sendiri yang menerima. Dia menyadari bahwa teknik tinju yang terakhir praktis dekat dengan Heavenly Dao. Setiap serangan tinjunya seperti surga sendiri menekannya. Dia benar-benar tidak mampu melawan. Bukannya dia tidak punya cara untuk melawan, tetapi dalam hal kekuatan, itu harus menjadi dominasi penuh. Tapi sekarang tingkat kultivasi mereka sama. Apa yang dia miliki yang bisa mendominasi Kaisar Hujan? Dia tidak bisa menerima hasil dikalahkan, bahkan jika dia telah menekan tingkat kultivasinya. Sebagai raja tingkat, bagaimana dia bisa kalah dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama? Dia tiba-tiba melemparkan pukulan, dan dengan paksa menyapa Kaisar Hujan dengan serangannya sendiri. Peng! Kedua tinju itu saling bertabrakan, dan tiba-tiba, gelombang kejut yang menakutkan muncul. Bahkan jika semua orang di sini adalah jenius tingkat biji, mereka masih harus merentangkan perisai kekuatan asal. Kalau tidak, jika mereka tergores oleh hembusan angin ini, itu pasti bukan pengalaman yang menyenangkan. Wu Ze dan Rain Emperor mundur pada saat bersamaan. Teng, teng, teng. Wu Ze mundur 7 langkah, sedangkan Rain Emperor mundur 9 langkah. Dalam hal kekuatan, dia sedikit dirugikan, tetapi perbedaannya adalah ada darah yang merembes keluar dari tangan Kaisar Hujan. Lengannya juga tampak bengkok dan patah. Tampak jelas bahwa tulangnya patah. Dalam bentrokan ini, Kaisar Hujan telah kalah sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari saudara senior Wu. Tempatnya sebagai salah satu dari 6 tingkatan raja jelas tidak membanggakan. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama, dia tak terkalahkan, para penonton memuji. Hasil ini adalah apa yang mereka bayangkan. Namun mata Ling Han membeku saat dia menatap Wu Ze. Baru saja, jumlah pola surgawi yang berkedip-kedip di tinju Wu Ze sebanyak 91. Ini berarti bahwa meskipun dia tidak menggunakan kekuatan di atas medium ekstrim, dia telah menggunakan kekuatan peraturan. Tentu saja itu tidak adil, meskipun kekuatan adalah faktor paling penting dari seorang kultivator.
Peraturan seharusnya tidak boleh diremehkan. Sama seperti di makam galaksi besar, kekuatan pembentukan patung batu itu tidak berubah sepanjang waktu. Tetapi karena kekuatan pola surgawi meningkat, kekuatan pembentukan patung batu juga meningkat. Ini seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh seorang kultivator, tetapi Wu Ze, yang memiliki tingkat kultivasi superior menghadapi lawan dari tingkat kultivasi yang lebih rendah dalam situasi di mana kekuatan tidak berubah, dapat meningkatkan kekuatan pola surgawinya. Hasilnya bisa diklaim persis sama dengan cara kerja pembentukan patung batu. Wu Ze telah melakukan ini dengan sangat diam-diam, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menipu Ling Han, yang memiliki mata kebenaran? Kau berani menggertak kakak keduaku? Furi tiba-tiba melonjak dalam Ling Han. Dia memelototi Wu Ze. Dia pasti akan membalas kerugian ini. The Rain Emperor adalah karakter langsung. Dia juga merasakan sesuatu, tetapi kerugian tetaplah kerugian. Tidak ada alasan. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, "Aku kalah." Sambil berbicara, dia mundur kembali ke posisi semula dan duduk. "Terima kasih untuk pertempurannya." Wu Ze berpura-pura rendah hati. "Senior saudara murid Wu, tolong lawan aku." Ling Han baru saja akan berjalan ke arena ketika dia melihat seseorang selangkah lebih awal darinya. Dia sudah melompat ke arena di depannya, jadi Ling Han hanya bisa memilih untuk sementara meninggalkan rencananya. Orang ini adalah Su Jing. "Silahkan." Wu Ze melepaskan batasan pada tingkat kultivasinya. Lawannya berada pada level sempurna dari tier Sungai Mountain, jadi tidak perlu baginya untuk dengan sengaja menekan level kultivasinya. "Sebagai murid senior, aku akan membatasi gerakanku sampai 10. Selama junior brother Su dapat mengambil 10 langkah dari aku, itu akan dianggap kerugianku." Betapa yakinnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi itu tidak terlalu jauh. Jika dia tidak menekan tingkat kultivasinya, dia memiliki kekuatan 5 sungai gunung, dan kekuatannya setidaknya akan mencapai 7 bintang. Bahkan jika hanya ada celah bintang tunggal antara 6 dan 7 bintang, celah bintang tunggal ini sangat besar. Su Jing tidak berani ceroboh. Lawannya adalah Raja tingkat Mountain River Tier, dan benar-benar berdiri di puncak domain ini. Kekuatannya telah melampaui semua imajinasi. Dia menggunakan langkah yang kuat pada contoh pertama. Cahaya surgawi yang tak berujung melilit seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuhnya telah berubah menjadi gunung berapi. Ada aliran merah terang lava melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia menghirup udara yang sangat panas dari lubang hidungnya. Apakah ini masih manusia? Ini jelas merupakan raksasa lava dan api. Wu Ze memanjakannya dengan tenang. Seseorang yang belum membentuk sungai gunung kelimanya tidak mungkin tahu seberapa kuat tingkat budidaya ini. Bahkan jika hanya ada bintang kekuatan tambahan, ini adalah tingkat puncak. Itu bahkan lebih sulit untuk diolah daripada Sun Moon Tier. Jika seseorang tidak bisa menyapu semua pembudidaya tier sungai gunung di bawah tingkat budidaya ini, lalu apa gunanya menumbuhkan tingkat puncak di tempat pertama? Su Jing menembakkan serangan telapak tangan, dan daerah itu sepenuhnya ditutupi dengan api merah saat lava menyembur. Seolah kiamat telah datang. Semua orang dengan cepat memasang perisai dari Origin Power. Ini adalah kecakapan pertempuran pada tingkat-tingkat yang sempurna, dan tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya sama sekali. Ledakan, 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 Su Jing menyerang terus-menerus, dan Wu Ze hanya menangkis pukulannya dengan santai. Dia terlihat sangat ceroboh dan sangat nyaman. 9 bergerak, Wu Ze tersenyum, dan berkata, "Harap berhati-hati, saudara muda Su. Saya akan melakukan serangan balik." Bersambung ke chapter 1151. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.